teman-teman semuanya. Selamat datang di Transbinar pertama kita. Hari ini kita akan ngobrolin tentang hukum dan kesehatan bareng sama Dr. Alegra sama Mbak Naila. Halo Dr. Ale. Halo, malam semuanya. Salam kenal ya. Oh, ini ada Kak Naila juga udah masuk. Halo teman-teman, selamat sore. Suaraku kedengeran jelas nggak ya? Kedengeran? Jelas. Oke. Mungkin karena udah jam 6:07, aku akan mulai langsung Transbinar kali ini. Buat teman-teman yang kemarin udah sempat ngelihat poster Transbinarnya, entah lewat Jakarta Feminis atau entah lewat akun Instagram yang lain, mungkin aku akan ngasih brief aja bahwa hari ini kita akan ngebahas tentang ragam hukum dan pelayanan kesehatan, terutama buat teman-teman transgender, juga teman-teman transseksual. Nah, hari ini kita akan ngebahas bahwa latar belakang diskusi hari ini adalah tentang ini ya, jenis-jenis trans health yang mungkin masih kurang diperhatikan atau bahkan teman-teman individu transgender atau transseksual sendiri masih ada yang kurang paham tentang hak-hak mereka mengenai hak-hak kesehatan. Nah, itu juga diperkuat dengan negara lewat institusi kesehatan, lewat rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan yang lain yang masih kurang inklusif ke teman-teman, sehingga membuat teman-teman individu transgender dan atau transseksual ini ngerasa ogah banget nih ke fasilitas kesehatan gitu ya. Padahal ini adalah salah satu hal yang mendasar termasuk dalam hak asasi manusia, termasuk dalam hak hidup. Tapi ketika kita mau ngakses nih teman-teman transgender atau teman-teman transseksual mau ngakses, ini dipersulit dalam tanda kutip dengan kok identitasnya beda ya? Ini beneran Bapak Rafa, kok mukanya gitu terus. Nah, ini adalah salah satu bentuk diskriminasi yang sering banget teman-teman transgender atau teman-teman transseksual alami kalau mereka lagi mau akses kesehatan. Nah, itu tadi adalah sedikit brief, sedikit cerita curhat-curhat dari saya sendiri yang juga ngalamin. Nah, biar cepat nih, kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Itu adalah sesi diskusi tentang apa aja sih sebenarnya ragam pelayanan kesehatan, khususnya bagi teman-teman transgender dan transseksual yang kalau di luar negeri ini di-cover sama negara nih, tapi di Indonesia, aduh, kayaknya agak susah untuk berharap negara mau nge-cover. Monggo Dokter Ale. Mungkin saya izin share screen ya. Ya, udah Dok. Selamat malam semuanya, teman-teman terkasih, Bapak Ibu sekalian. Kelihatan nggak slide-nya? Ya. Jadi di sini kemarin Rafa beberapa minggu yang lalu mungkin ya sempat kontak saya dari Transmental Indonesia untuk membawakan topik mengenai ragam layanan kesehatan untuk komunitas transgender di Indonesia. Sebenarnya terminologi transseksual tuh udah lebih jarang dipakai karena memang transseksual kan melihat teman-teman trans itu dari sudut pandang kelaminnya, karena definisinya by definition teman-teman transseksual ada yang sudah melakukan operasi penyesuaian kelamin. Nah, oleh karena itu biasanya kalau misalnya saya izin untuk menggunakan transgender aja, karena kalau transgender tuh lebih broad karena itu memang umbrella term untuk teman-teman yang
merasa identitasnya ataupun ekspresi gendernya itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh masyarakat saat lahir. Ini ada email saya, kalau ada pertanyaan bisa ke sana. Nah ini sebenarnya presentasinya juga saya campur-campur dari beberapa materi yang pernah saya bawakan sebelumnya dan juga ada beberapa materi tambahan yang nanti bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah overview mengenai report dari Asia Pacific Transgender Network. Itu merupakan salah satu organisasi yang menurut saya juga di wilayah Asia Pasifik ini cukup aktif mengadvokasikan kegiatan-kegiatan untuk edukasi, baik dari kesehatan, hukum, dan saya rasa kegiatannya juga di-support APTN ya, Rafa ya. Dan tantangan yang ada sekarang dan bentuk yang utama tadi, essential healthcare untuk teman-teman transgender itu, dan gender non-conforming itu seperti apa. Nah, ini izin share mengenai Trans Health and Rights berdasarkan APTN report tadi. Kalau misalnya teman-teman pernah baca atau melihat report mereka yang terakhir, ini kalau nggak salah tahun 2017, bahwa memang dari segi kesehatan, edukasi, dan legal rights kita agak ada beberapa sektor yang kekurangan atau ketinggalan lah istilahnya. Kalau dari sektor kesehatan kita bisa lihat untuk inklusi di program HIV memang ada, tapi masih banyak lack of access terhadap asuransi kesehatan dan untuk pre-exposure prophylaxis itu salah satu bentuk metode pencegahan untuk HIV dengan meminum obat rutin, obat ARV rutin. Tapi kalau misalnya obat HIV kan dia pakai 3 regimen. Kalau PrEP biasanya hanya 2 regimen. Itu juga masih belum tersedia widely available di Indonesia dan tentunya belum di-cover secara medis oleh government. Terus selain itu untuk transition related care juga masih minimum karena nggak banyak dokter-dokter yang train dalam hal ini. Dan kalau misalnya saya sempat kemarin ngintip dari Professional Association of Transgender Health, WPATH, WPATH, itu merupakan kumpulan network teman-teman profesional medis, psikolog, dan juga yang berhubungan dengan kesehatan yang memang concern terhadap isu teman-teman trans. Itu kebetulan yang jadi anggota cuma saya sama teman saya yang kebetulan transgender juga. Jadi masih sangat minim. Untuk kesehatan mental juga masih banyak stigma diskriminasi lahir dari budaya patriarki, dari masyarakat, dan juga dari tenaga kesehatan masih ada beberapa yang melabel itu mental disorder. Kalau kita udah nge-label mental disorder, pasti layanannya bukannya malah affirm gendernya, tetapi malah menolak kevaliditasan dari gender tersebut. Jadi itu jadi penghalang juga. Untuk hormon juga masih belum diregulasi dengan baik. Surgery ada beberapa yang saya pernah dengar melakukan surgery, tapi itu biasanya angkatan lama. Teman-teman trans yang angkatan sekarang mungkin usianya sudah 50, 60, dan masih ada quality concerns untuk melakukan operasi tersebut di Indonesia. Dan kalau boleh saya sharing sedikit, kemarin sempat ada teman transmen juga yang mau melakukan operasi pengangkatan rahim. Nah, itu pun di rumah sakit yang kebetulan rumah sakit swasta, dia udah siap bayar dan segala macam, dokternya juga oke, tapi itu diajuin ke komite medik, dan dari komite mediknya itu minta harus persetujuan dari orang tuanya. Nah, itu padahal orangnya udah umur 27 tahun gitu, bukan anak di bawah umur lagi. Dan itu jadi barrier juga ya, kadang masih layanannya tuh nggak dibilang nggak ada juga, mungkin masih ada, tapi aksesnya ke sana itu sulit sekali dan kadang tidak adil satu sama lain. Untuk mengakses itu kadang ada kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh teman-teman dari dunia kesehatan ataupun hukum untuk melihat bahwa sebenarnya kadang klaim terhadap teman-teman trans, klaim teman-teman trans terhadap identitas gendernya itu dianggap kurang valid sehingga perlu permisi dulu ke orang tuanya atau orang lain yang dianggap lebih bisa lebih dan tanda kutip lebih berkuasa untuk mengayomi individu ini. Padahal sebetulnya setiap orang kan punya haknya masing-masing untuk menentukan apa yang mau dilakukan.
Untuk edukasi juga masih kurang dari masyarakat umum dan juga dari health worker sendiri, karena memang untuk kompetensi training masih sangat kurang, risetnya juga kurang. Untuk legal rights-nya, untuk health insurance tadi masih sangat kurang, dan perlindungan secara umum terhadap kekerasan, stigma, dan diskriminasi juga masih belum ada yang spesifik melindungi identitas gender dan orientasi seksual. Meskipun by law nanti mungkin Mbak Naila bisa jelaskan lebih lanjut bahwa memang by law harusnya secara human rights semua orang memiliki hak yang sama. Nah, itu dari reportnya, dari Asia Pacific Transgender Network. Dan saya rasa itu kan reportnya tahun 2017. Kurang lebih masih sama kondisinya tahun 2021 ini. Dan kira-kira current challenge yang sekarang dihadapi teman-teman trans itu apa sih? Apalagi nih, kan sekarang zaman COVID ya. Mungkin kalau saya bisa memberikan contoh dari segi medisnya, kadang kita sulit kalau sudah melabel seorang individu itu sebagai ada label gangguan atau label disordernya. Jadi kita nggak mensupport otonomi dan informed consent approach. Padahal itu penting sekali untuk teman-teman trans karena memang tubuh ini merupakan otonomi dirinya sendiri dan mereka punya hak. Jadi punya informed consent, mengerti apa konsekuensinya dan mau menjalani proses tersebut, entah itu hormon replacement, terapi atau operasi dalam bentuk apapun, itu penting. Dan di sini juga perlu ada kejelasan dan non-bias medical knowledge dalam artian kadang sebagai profesional kita perlu mengedepankan profesionalitas untuk melayani klien ataupun pasien tanpa menempatkan agama kita di sana atau moral-moral kepercayaan tertentu yang dimiliki untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi kuncinya adalah kita mendepatologisasi dan demedikalisasi untuk teman-teman trans. Kadang di sini anggapannya juga kalaupun ada proses untuk seseorang itu bisa transisi, kadang masih dilihat dari perspektif demedikalisasi dalam artian oke, ini ada gangguan misalnya ada gangguan psikiatrik, psikologis, jadi dia harus hormon dulu. Habis hormon dia baru operasi, nah setelah itu baru true gender. Padahal sebetulnya kalau Rafa juga sering bilang, I think everyone is valid. Mau bentuknya kayak apapun, mau dia operasi, mau dia hormon, mau dia pakai baju apa. I think when it comes to gender itu merupakan sesuatu yang selain dibentuk konstruksi masyarakat, gender itu juga ada nilai-nilai personalnya dan sulit untuk dijelaskan gitu ke orang lain apa yang dirasakan di hati dan pikiran karena kalau misalnya teman-teman tahu beberapa waktu lalu ada atlet yang came out dengan kondisinya mengalami hipospadia misalnya sesuatu yang fisik valid, sesuatu yang dasarnya dari mental itu juga sebenarnya valid. Jadi harusnya tidak dibedakan. Nah, kadang-kadang yang tadi sudah disebutkan juga oleh moderator bahwa memang ada fear of discrimination ketika teman-teman trans itu Bapak Ibu sekalian mau berobat gitu misalnya. Jadi kurang lebih data di Amerika sekitar 30-an% mereka takut untuk menemui healthcare practitioners karena memang pernah ada pengalaman tidak enak sebelumnya. Jadi ini delay kan nih healthcare-nya. Jadi nggak ke dokter. Nah tentunya kalau yang harusnya dia ke dokter tapi nggak ke rumah sakit gitu, ada konsekuensi kesehatannya mulai dari kesehatan fisik ataupun mental. Nah dan tentu ini juga dikaitkan dengan pengalaman negatif sebelumnya, terus kemampuan finansial juga dan kurangnya akses. Nah ini perlu bahwa setiap teman-teman trans dan layanan medis itu saling mengkonfirm satu sama lain. Jadi dari tim kesehatan juga perlu konsisten dan perlu nilai-nilai yang jelas bahwa teman-teman trans itu kalau datang berobat menggunakan nama sesuai preferred pronouns-nya. Misalnya itu bisa dari bentuk policies-nya atau kebijakan dari peningkatan pengetahuan dari sumber daya masyarakat sumber daya kesehatannya, terus kemudian juga ada training. Nah, selain itu untuk dari public health kan dimensinya luas ya, kesehatan masyarakat itu nggak cuma dari fasilitas kesehatannya aja, tapi ada juga faktor lain yang berperan, misalnya stigma, diskriminasi dari sektor-sektor lain. Nah, ini juga sebenarnya menarik untuk dieksplor.
Nah ini kemarin ada report dari Asia Pacific Transgender Network juga, kayaknya baru launching ya. Kalau data dari Indonesia ini ternyata ada pattern yang berbeda untuk teman-teman transpuan sama teman-teman trans pria. Untuk teman-teman transpuan, eh, biasanya dia nanya ke seniornya kalau mau bertransisi, pakai pil apa. Terus kadang sekarang juga banyak dijual online, jadi beli, padahal itu nggak tahu obatnya apa, mereknya apa, aman atau enggak gitu loh. Nah ini kan sebenarnya jadi tantangan juga. Kalau teman-teman transmen beberapa mengakses lewat jalur medical professional. Dan bisa dilihat secara total tuh 18% melakukan konseling dulu ke fasilitas kesehatan. Tapi 77% enggak. Jadi ini sesuatu yang menarik. Kalaupun ada teman-teman transmen yang ke medical professional dulu, mereka mostly teman-teman transmen ada yang mayoritas tuh enggak. Jadi ini jadi tantangan juga, dan ketika dilihat kenapa nih pattern teman-teman transpuan dan transpria itu berbeda, itu dilihat dari faktor pendidikannya, sosioekonomi, kurangnya akses, stigma, dan juga diskriminasi. Dan yang menarik juga kalau teman-teman transpuan ini, dia ada tantangan khusus karena beberapa teman-teman transpuan, kalau mereka keadaan sosioekonominya kurang, sudah lari dari rumah misalnya sejak kecil karena tidak diterima. Kadang mereka tidak bawa KTP, KK, dan ini tentu akan sulit untuk mengurus akses kesehatan ke BPJS misalnya, karena nggak punya KTP. Untuk teman-teman transmen sendiri, meskipun sudah kontak ke medical professional, kadang mereka masih tetap perlu untuk searching online terhadap misalnya bagaimana cara penyuntikan hormon testosteron gitu. Berarti ada gap dari pelayanan yang mungkin masih udah ada, tapi masih perlu bisa ditingkatkan lagi. Dan prioritasnya untuk teman-teman trans ini ternyata tidak hanya dari segi hormonalnya saja, tetapi ada juga yang memprioritaskan dari operasi wajah agar terlihat lebih maskulin atau feminim. Berarti ada concern untuk dalam tanda kutip passing di masyarakat tuh ingin dilihat sesuai dengan gender yang dirasa. Ini ada isu di sini juga. Terus kemudian untuk infeksi menular seksual, awareness-nya cukup baik, 92%. Dan di sini yang paling penting adalah perlunya mental health support. Karena untuk teman-teman transgender juga tantangannya cukup besar dari masyarakat, dari keluarganya. Kadang mereka butuh mental health support yang kuat, terutama untuk teman-teman yang dari usia muda ya, ada riwayat keinginan, ide, atau percobaan bunuh diri, itu perlu untuk mendapatkan penanganan yang baik, yang tentunya tidak menstigma. Nah, barrier-nya dari segi fasilitas kesehatan, itu kita bisa lihat, misalnya ada beberapa petugas kesehatan yang bilang, kamu harus bertobat misalnya, atau laki-laki tidak konsumsi pil KB. Nah ini mungkin dia juga satu bisa ada barrier dari personalnya menempatkan nilai-nilai personal dari agama ataupun moral-moral lainnya, atau juga bisa karena pengetahuan yang kurang. Selain itu, untuk staff member lain bisa sampai ada sexual harassment dari reportnya PTN ini. Misalnya ada yang bokongnya disentuh ataupun catcalling, dan ini sesuatu yang sangat tidak baik atau jatuhnya lebih ke arah kriminal sebetulnya. Dan adminnya kadang masih menggunakan nama lahir, dan ini tentunya membuat tidak nyaman untuk teman-teman trans kalau misalnya dengan penampilan feminin atau maskulin tapi dipanggil dengan birth names yang mungkin tidak sesuai dengan representasinya. Nah ini ternyata ada beberapa organisasi yang sudah mencoba mengupayakan untuk trans health ini, mulai dari organisasi UN-based, misalnya UNAIDS, kemudian beberapa klinik, Global Indo Angsa Merah, dan beberapa organisasi, termasuk organisasi transmen juga tidak salah ada juga dari GPID kan itu juga campur ya, transpuan dan transpria. Nah itu selain itu dari segi legalnya juga kalau untuk beruntungnya di Indonesia kita masih ada peluang untuk mengganti gender marker di kartu identitas itu, tapi harus melewati
prosedur medis dan operasi. Dan ini perlu kita pahami bahwa belum tentu semua teman-teman trans itu menginginkan untuk lakukan operasi medis tertentu. Mungkin aja ada yang nyaman dengan hormon aja misalnya, atau nggak mau hormon, nggak mau operasi, dengan pakaian atau berdandan sudah nyaman. Tapi ada juga yang memang mau melakukan surgery tertentu, dan semuanya itu valid karena memang untuk teman-teman trans itu kita tidak perlu semuanya medikalisasi ya, jadi harus melakukan ini. Padahal sebetulnya itu adalah hak dari masing-masing individu. Kembali lagi merasa nyaman seperti apa. Nah, kalau di Indonesia sayangnya masih ada pemahaman tersebut bahwa perlu dilakukan ada diagnosis medisnya dan operasi, dan kadang kalau dari sebelum hakim ketuk palu untuk penggantian jenis kelamin misalnya, orang tuanya kadang harus ditanyain juga orang tua sudah setuju atau belum. Ironisnya di Indonesia kan banyak kan teman-teman trans kurang mendapat support dari keluarganya. Dan kalau misalnya keluarganya datang dan tidak setuju, itu bisa menjadi risiko juga untuk teman-teman trans ini tidak mendapatkan hak yang diinginkannya dari segi hukum. Kemudian juga dari segi hukum kadang masih bingung nih untuk istilah intersex dan transgender condition, bedanya apa, kadang bisa dipukul rata semuanya. Nah ini untungnya perubahan nama ini juga masih mungkin bisa dilakukan, menjadi nama yang lebih maskulin atau feminin, tetapi itu juga melewati beberapa tahapan yang berbeda-beda. Saya pernah dengar cerita dari salah satu kolega saya, dia ditanya, seorang transpuan ditanya oleh hakimnya apakah kelaminnya itu masih bisa berereksi atau berdiri atau tidak. Nah ini kan sesuatu yang sangat personal dan rasanya nggak layak. Dan ada beberapa teman-teman trans yang udah membawa saksi dokter segala macam, dia harus membuka bajunya. Ini trigger warning ya, membuka bajunya untuk dicek kelaminnya sudah berubah atau belum. Dan ini sesuatu yang menurut saya sebagai healthcare professionals juga itu tidak kurang baik dan kurang manusiawi, karena rasanya sangat tidak sensitif untuk teman-teman trans kan, apalagi teman-teman trans kan beberapa ada yang kurang nyaman sebetulnya dengan badannya sendiri. Nah ini untuk pengukuran legal lainnya, untuk perlindungan khusus untuk LGBTIQ memang belum ada, dan masih ada kriminalisasi di beberapa bagian di Indonesia, misalnya Aceh gitu. Dan dari Badan Penyiaran juga kemarin sempat tahun 2016 kalau nggak salah, laki-laki feminin dilarang untuk tampil di media. Nah ini kan sebetulnya rancu sekali, apa ini maksud dengan laki-laki feminin. Teman-teman trans pasti kalau misalnya dengan terutama teman-teman transpuan atau drag queens mungkin ya, bisa kena undang-undang ini kan rasanya sangat disayangkan. Karena memang selama ini di budaya Indonesia juga kalau kita tahu, kita trace back, dulu ada tesi, aming, ekstravaganza, dorce, dan sebetulnya kan mereka juga bagian dari dunia entertainment Indonesia, dan dari dulu sebenarnya nggak ada masalah, cuma beberapa tahun ini aja jadi sesuatu yang dipermasalahkan gitu, dibikin heboh. Untuk kekerasan juga masih sering terjadi untuk teman-teman trans. Ini bisa dilihat dari laporan LBH ya tahun 2017, dari 973 individu, sekitar 700-nya victims of violence-nya adalah LGBTIQ, dan 3 pembunuhan terhadap teman-teman transpuan. Dan sebagai komunitas yang cukup visible dan dalam tanda kutip dibenci masyarakat, dan ini terbukti juga di penelitian dari Wahid Foundation dan Indonesian Survey Institute dan juga Saiful Mujani Research and Consulting, bahwa komunitas LGBTIQ merupakan salah satu komunitas yang tidak disukai di Indonesia, dan ini juga trigger untuk violence, seolah-olah keberadaan teman-teman LGBTIQ itu perlu disidangkan oleh persetujuan orang lain, padahal sebetulnya kan setiap individu sudah harusnya bisa coexist dan saling menghargai satu sama lain. Nah ini impact dari COVID-19 juga cukup besar untuk teman-teman trans.
Ini hampir lebih dari 50% kekurangan income-nya. Apalagi kita tahu teman-teman trans, terutama teman-teman transpuan, ada yang melakukan sex work, kerja di salon, makeup, ataupun pijat atau yang dunia entertain misalnya. Dan itu income-nya sangat turun ketika COVID-19 ini. Itu menjadi masalah. Dan kita bisa lihat untuk COVID-19 relief support, misalnya dari pemerintah memberikan dana, hanya 27% teman-teman trans yang diteliti APTN ini, dia hanya 27% yang dapat bantuan dari pemerintah berdasarkan penelitian dari GTID, launchingnya tanggal 25 September tahun lalu. Dan diskriminasi itu masih ada karena berdasarkan identitasnya, misalnya KTP-nya, atau kadang nggak diprioritaskan. Kemudian dari kekerasan juga masih ada, dan ironisnya dilakukan oleh security forces, entah itu dari lembaga-lembaga, misalnya Satpol PP dan sebagainya. Untuk kesehatan sendiri, kita masih kurang untuk mental health dan transition care-nya. Mental health ini saat COVID juga cukup penting, karena udah income-nya turun, support-nya kurang, ada kekerasan juga. Rasanya mental health-nya kalau tidak didukung, tidak dilindungi, itu akan sangat berdampak pasti untuk kualitas hidup. Nah, ini bagian utamanya, kira-kira bentuk-bentuk ragam layanan apa yang dibutuhkan untuk trans dan gender non-conforming individuals. Di sini kita perlu mention gender non-conforming karena ada beberapa individu yang memang merasa dia tidak mau confirm ke gender tertentu. Sementara teman-teman transpuan dan transpria itu sebenarnya istilahnya sangat biner. Mau jadi transpuan, mau jadi transpria. Padahal ada teman-teman yang gender conforming yang sebetulnya bagian dari umbrella transgender umbrella tadi. Nah, ini saya mau memberikan overview sedikit bahwa ternyata kita bisa melakukan integrasi layanan gender affirming care istilahnya ke layanan kesehatan umum. Dan ini ada penelitian menarik dari Sevelius, ini udah lama tahun 2013, tapi saya sering bacakan ini karena memang ternyata dari stigma tekanan sosial dan psychological distress ini mengganggu untuk teman-teman trans, dan kadang dia meningkatkan risiko teman-teman trans untuk melakukan hal-hal yang lebih berisiko. Misalnya karena kurangnya akses untuk hormon, jadi dia mau mencari uang untuk misalnya suntik hormon gitu, atau untuk operasi tertentu. Jadi mereka melakukan hubungan seks yang tidak aman dengan kliennya kalau misalnya pasiennya kebetulan adalah sex worker. Nah ini sebenarnya pattern-nya cukup jelas karena kurangnya akses. Jadi teman-teman trans itu mencari dengan cara apapun untuk memenuhi kenyamanan atau kebutuhan psikologisnya dengan bertransisi. Nah itu cara mencarinya itu kan cukup banyak. Ada yang melakukan sex work, hubungan seks berisiko, ada juga yang bisa kalau misalnya mental health-nya kurang terpenuhi, bisa self-medicate dengan drugs gitu misalnya, dengan zat-zat narkotika. Dan ini menjadi masalah tentunya. Apalagi kalau drugs ini kan juga dan sex work juga dikriminalisasi, kalau masuk penjara, nanti masukinnya ke penjara sesuai KTP, itu jadi berisiko untuk dapat kekerasan lebih besar lagi. Ini ternyata ada penelitian dari lama tahun 2019 ini, ternyata mungkin untuk diintegrasikan gender affirming care-nya nih di layanan primer bersamaan juga HIV atau sexually transmitted infection care gitu. Ini terbukti dari penelitian mereka di Peru dan ternyata bisa untuk dilakukan. Nah, ini sebenarnya bentuk care-nya itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Dari bentuk general care sendiri, ini cukup umum, misalnya ya layanan pemeriksaan kesehatan secara umumnya. Dan kemudian dari transition related care, misalnya gender affirming hormones ataupun surgical tertentu, tentu juga dari kesehatan mental ini penting sekali untuk diintegrasikan. Dan juga untuk kesehatan seksual reproduksi yang juga cukup luas karena teman-teman transgender kan juga bervariasi secara seksual role-nya ataupun secara organ reproduksi atau organ seksualnya.
Dan tentunya kebutuhan lain, misalnya dari kebutuhan administrasi, legal, perumahan, dan pekerjaan. Karena penting juga kalau misalnya kita punya layanan kesehatan yang terintegrasi dengan hal ini. Karena melayaninya tidak hanya dari kacamata medis atau klinis, tapi juga ada social issue di sana. Jadi pentingnya kadang kalau ada social worker yang bisa follow up teman-teman trans ini, itu menjadi hal yang bisa diutamakan dan sudah dijalankan di beberapa center-center kesehatan, terutama di negara yang northern country seperti Kanada, Amerika, UK. Mereka cukup integrated. Dari pengalaman saya beberapa hari lalu ikut seminar di WPATH itu, karena memang pembicaranya sudah tidak mendebatkan lagi soal kevaliditasan caring untuk teman-teman trans, tapi sudah mendebatkan kira-kira apa yang terbaik untuk pasien ini gitu. Nah ini dari transition related care-nya, kalau general care mungkin saya nggak usah bawain lagi karena memang secara umum sama. Kalau transition related care ini mungkin bisa dilihat bahwa ini ada gender affirming hormone, surgical care. Kalau gender affirming, kalau transisi secara luas memang bisa dibagi menjadi dua, secara biologis ataupun secara sosial dan berdasarkan reversibilitasnya. Kalau biologis misalnya dengan hormon atau operasi, ini bisa dilakukan dan secara biologis ini bisa berubah dari kadar hormonnya atau dari bentuk anatominya karena dilakukan operasi. Kalau dari sosial bisa dengan pakaian, makeup, peran-peran sosial itu juga mungkin dilakukan. Yang reversible atau irreversible. Kalau reversible masih bisa balik lagi, ya tentu rambut masih bisa dipotong, baju masih bisa ganti, nama bisa ganti, pronoun bisa ganti, legal dokumen bisa ganti. Kalau irreversible biasanya yang sudah bersifat biologis tadi untuk hormon terapi dan surgery. Dan tentunya ini menggunakan tim yang multidisiplin dan perlu managing expectation. Jadi apa target tujuan teman-teman trans melakukan tindakan operasi tertentu ataupun melakukan hormon terapi. Jadi kita perlu manage tujuan mereka dan ekspektasinya sehingga bisa sesuai dari apa yang diharapkan dengan result yang didapat tadi. Nah, ini untuk hormonal transition biasanya kita perlu lewatin 3 tahap ini, mulai dari tahu mengenai history pasiennya, sudah pernahkah menggunakan hormon tertentu misalnya. Terus ada pernah ada riwayat gangguan fisik tertentu, gangguan mental tertentu, ataupun riwayat penyakit tertentu di keluarga. Misalnya ada ini usianya kebetulan teman transnya usia 50, terus baru mau transisi, ternyata udah ada darah tinggi, kencing manis, ada riwayat sakit jantung juga. Nah, itu kan tentu berisiko lebih tinggi kalau misalnya kita menggunakan hormon estrogen jenis tertentu gitu. Jadi misalnya udah nggak bisa pakai hormon estrogen minum lagi atau suntik, tapi pakainya patch gitu misalnya, hormon yang tempel. Itu ada implikasi klinisnya. Untuk pemeriksaan fisik juga bila diperlukan, biasanya untuk memonitor perubahan yang dialami, apakah ada pertumbuhan dari payudara ataupun kesehatan reproduksi untuk teman-teman transmen, misalnya menstruasinya sudah stop atau belum. Nah, itu penting untuk dimonitor sesuai dengan tujuan, sesuai dengan goal dari teman-teman trans itu sendiri. Dan tentu perlu laboratori ataupun pemeriksaan lain, ini penting juga, karena kadang teman-teman trans ini tidak melakukan workup ini, padahal sebenarnya penting untuk kita check up rutin. Misalnya dari ini biasanya dicek potasium atau kaliumnya, karena kalau menggunakan spironolakton, itu ada risiko peningkatan dari kalium. Nah, kemudian juga dari pemeriksaan hati, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk surgical transition dengan operasi sendiri, operasinya ada berbagai macam, dari operasi memaskulinisasi atau feminisasi wajah, operasi bagian top, dada, hingga operasi area genital, ataupun beauty modification lain, sampai laser bulu, itu juga bagian dari care yang bisa diberikan untuk teman-teman trans, sampai juga feminisasi
dari pita suara sehingga suaranya lebih feminim misalnya. Nah, yang paling penting adalah ketika sebelum operasi itu siap atau enggak. Dan dari WPATH Standard of Care nomor edisi ke-7 memang sudah ditetapkan untuk operasi daerah dada sebenarnya tidak butuh surat rekomendasi apapun, tapi kalau untuk teman-teman transpuan misalnya kalau bisa sudah hormon minimal 1-2 tahun, karena kalau kita 1-2 tahun udah terbentuk kayak ada pouch-nya. Jadi bisa dimasukkan implan payudara di sana. Karena kalau misalnya nggak hormonnya belum selama 1-2 tahun itu mungkin masih belum terbentuk sempurna untuk kantong tempat dokter bedahnya masukin implannya. Itu contohnya. Terus selain itu untuk teman-teman yang mau melakukan operasi genital biasanya dia ada keperluan untuk seek mental health professional dan mendapatkan referral letter bahwa sudah misalnya melakukan sudah hidup sebagai gender yang dikehendaki selama berapa lama gitu. Ini ada standard of care-nya sendiri, tapi terkadang di Indonesia saya ketemu beberapa dokter yang untuk operasi payudara aja perlu persetujuan dari atau surat rekomendasi gitu dari psikiater atau psikolognya. Dan itu sebetulnya masih belum 100% sinkron dengan standar yang terbaru dari WPATH ini. Dan perlunya kita mendiskusikan risk benefit dari masing-masing tindakan operasi. Dan ketika menjelang operasi juga kadang ada beberapa dokter bedah yang menganjurkan untuk mengurangi jumlah hormonnya, misalnya estrogen. Karena katanya kalau estrogen itu ada risiko untuk penyumbatan blood clot-nya lebih tinggi gitu. Jadi perlu dikurangin dulu, misalnya 1-2 minggu sebelumnya dan setelah surgery. Dan tentu kesiapannya lagi di-assess dan setelah operasi juga perlu follow up yang baik dan manajemen untuk ekspektasi bentuk operasi yang diharapkan dan hasil yang diharapkan juga. Dan untuk kesehatan mental itu sendiri, ini waktu saya udah mau habis ya. Untuk kesehatan mental, kita perlu tetapkan dari goal-nya juga, dan mensupport perubahan dari gender role yang ada, dan kalau bisa dibutuhkan, bisa perlu adanya family therapy atau support dari family members, karena cukup penting juga. Untuk goal-nya sendiri, yang paling utama adalah kesehatan psikologisnya, kualitas hidupnya, dan merasa puas dan happy nggak sih dengan dirinya. Jadi tidak merubah identitas gendernya. Kalau merubah identitas gendernya, itu istilahnya malah ke conversion terapi atau terapi konversi. Itu anggapan salah bahwa orientasi ataupun identitas ekspresi gender itu bisa diubah. Padahal sebetulnya itu bagian dari individu yang utuh. Psikoterapi itu nggak selalu diperlukan, kecuali memang kalau misalnya ada pasien yang mengalami depresi juga, kecemasan juga, trauma juga, mungkin masih butuh psikoterapi ataupun pengobatan dari segi psikiatrinya di sana. Dan kita perlu support gender role-nya, atur strategi kira-kira bagaimana mengeksplorasi gender. Terus apakah ada stigma, ada stres tertentu. Yang perlu ditingkatkan adalah ketahanannya, jadi dia resilient dan bisa menghadapi tantangan dalam hidup. Itu penting. Untuk family therapy tentu bisa bagian dari individual therapy, dan ini harapannya membantu teman-teman trans untuk bisa punya kualitas hidup yang baik tinggal di keluarganya misalnya. Dan perlu follow up, dan sekarang sering kan orang online counseling bila diperlukan. Untuk sexual reproductive health itu dilakukan dan disesuaikan dengan organ yang ada. Jadi setiap medical professionals itu perlu sensitif. Kadang ada beberapa guideline itu yang bilang kalau misalnya vagina itu kalau bisa kita jangan sebut vagina gitu, apalagi untuk teman-teman transmen, nyebutnya bagian depan gitu atau front part. Kalau bagian teman-teman transmen misalnya daerah dada, jangan sebut payudara, sebutnya top. Makanya istilahnya kan top surgery. Untuk teman-teman transpuan juga kurang lebih demikian, jadi perlu sensitif untuk memilih pilih kata yang sesuai. Dan kita perlu merespek dari kebutuhan teman-teman
transgender misalnya ingin berhenti untuk menstruasi. Jadi biasanya dengan testosteron, tapi kalau misalnya ini untuk teman-teman transmen yang dengan testosteron masih belum berhenti juga, kita bisa lakukan IUD misalnya, pasang alat kontrasepsi di dalam tapi yang ada hormon levonorgestrelnya untuk mencegah menstruasi misalnya. Dan pemeriksaan HIV, infeksi menular seksual, tentu sesuai dengan organnya dan sesuai dengan aktivitas seksual yang dilakukan, perlu dari pencegahan, screening, sampai treatment. Kebutuhan lain tentu kalau sangat diharapkan dari healthcare facility ini juga punya administrasi yang gender sensitif, jadi menggunakan nama atau pronoun yang dikehendaki oleh pasien. Kadang beberapa hospital misalnya di Bangkok mau operasi payudara misalnya, itu kalau gelangnya aja udah warna, untuk teman transpuan gelangnya sudah warna pink. Nah itu sebenarnya hal yang simple tapi sebenarnya memvalidasi kebutuhan dari teman-teman trans, dan itu penting. Dan integrasi dengan perlindungan dari hukum HAM, hukum, terus kemudian advokasi. Untuk rumah juga, kadang kalau misalnya ada beberapa teman trans yang homeless karena diusir dari rumah, nggak mampu bayar kos dan sebagainya, dan akses untuk pekerjaan tentunya. Jadi conclusion-nya bahwa penting untuk advokasi teman-teman trans dari segi kesehatan dan juga hukum tentunya, dan rights dalam hal ini, kemudian juga integrasi untuk human rights protection, perlindungan hukum juga untuk housing, penempatan rumah, terus kemudian juga untuk pekerjaan, karena kadang teman-teman tenaga medis itu lebih dalam tanda kutip dipercaya untuk mengadvokasi hal ini untuk pasiennya misalnya. Dan depatologisasi tentunya, dan tentunya COVID-19 ini adalah tantangan baru yang perlu kita address untuk teman-teman trans, karena memang meskipun semuanya kena pandemi COVID-19, tapi bagaimana pandemi itu memberikan efek ke masyarakat itu berbeda-beda setiap individu. Demikian mungkin presentasi dari saya, semoga membantu. Waktunya kelebihan nggak sih tadi? Lumayan deh. Apa, Dok. Kita yang dengerin ini seneng banget, saking senengnya kayak nggak mau berhenti dengerin ya. Keren banget Dokter Ale. Ini bener-bener pengetahuan yang luar biasa banget malam ini, kayak Mbak Naila, saya, dan semua teman-teman yang lain bener-bener oh my god. Jadi kalau ada pertanyaan boleh masukin ke kolom chat. Betul, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dimasukin ke kolom chat. Nanti akan ada salah satu teman dari Transmentalk yaitu Raham yang akan bantuin kita untuk ngebacain dan memilah-milah chatnya yang untuk nanti ditanyain. Ini asli keren banget sih Dok. Aku bener-bener amazed sama penjelasannya, sangat holistik, sangat menyeluruh banget, dan ini mungkin kayaknya aku aja yang mainnya kurang jauh, tapi ilmu yang hari ini aku dapat di sesinya Dokter Ale ini benar-benar aku belum pernah lihat di webinar manapun ataupun di penelitian manapun. Jadi this is so, ini jadi tahu pinter saya kepala saya, alhamdulillah. Oke, mungkin mau sedikit nambahin pernyataannya Dokter Ale tadi yang udah keren banget. Tentang tadi ada Dokter Ale sempat nyebutin tentang ada peraturan yang ini ya, tentang dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang tahun 2016 dan 2017 tadi itu disebutkan. Baru-baru ini ada surat baru Dok, kemarin saya sempat dikirimin juga oleh partner saya, sebentar. Ada namanya surat, yes betul, surat edaran KPI. Surat selama bulan Ramadan. Betul, surat edaran tentang pelaksanaan siaran pada bulan Ramadan. Masya Allah, belum masuk bulan puasa udah ada surat edarannya, saudara-saudara. Nah, di komisi ini itu disebutkan bahwa
dilarang apa kemarin ya, menampilkan, nah ini nih, nih huruf L nih. Betul, betul. Berkaitan dengan ketentuan poin B, entah ketentuan apa, selama bulan Ramadan, lembaga penyiaran diminta untuk tidak menampilkan muatan yang mengandung lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu muatannya? Saya pas sekolah menengah atas itu kayaknya di IPA kan ya, Dok. Saya ingatnya tuh muatan tuh negatif atau positif. Nggak ada muatan LGBT, nggak ada, Dok. Nggak tahu, ini kok kreatif bener KPI. Masya Allah. Nah, itu adalah surat edaran yang terbaru dan masih menempatkan teman-teman LGBT ini sebagai sesuatu atau kelompok yang sangat diliankan, karena bahkan kita nggak ngapa-ngapain tuh nggak boleh muncul di TV, Masya Allah, sedih sekali. Selanjutnya tentang tadi dokter menyebutkan admin dari rumah sakit itu seringnya masih addressing dengan nama lahir dan segala macam. Itu saya juga mengalami kemarin, kebetulan masuk ke rumah sakit itu saya sempat meminta langsung kepada di bagian resepsionis untuk saya menunjukkan sebuah kartu transgender yang saya bikin sendiri. Saya bilang bahwa Mbak, data saya di situ boleh sesuai dengan KTP, tapi saya minta setiap pemanggilan saya, kalau saya dibutuhkan dipanggil oleh dokter dan segala macam, saya minta panggilan saya diganti sebagai Tuan. Tapi ternyata dari adminnya berkata bahwa, oh maaf Kak, kita di sini sesuai dengan data KTP, seperti itu. Jadi emang kayaknya advokasinya masih cukup panjang banget untuk menuju ke sana, untuk bisa setara dan inklusif untuk teman-teman transgender. Itu sekedar tambahan dari saya. Selanjutnya silakan sesi hukum dimulai. Mbak Naila, monggo. Thank you, Rafa. Aku sama Rafa sih sebenarnya sangat tercerahkan dengan materi yang disampaikan sama Dr. Ali dan merasa bahwa sebenarnya materiku udah nggak perlu dijelasin lagi. Dr. Ali udah sangat komprehensif sekali bahkan membahas aspek hukum dan hak asasi manusia dari hak atas kesehatan teman-teman transgender ini gitu. Jadi kayak Dr. Ali nggak mau kuliah hukum aja dokter, jadi lawyer juga. Mbak Naila, commute. Iya, paling akhir jadinya cuma nambahin sedikit aja poin-poin yang masih bisa aku tambahkan gitu ya. Karena memang sudah sangat komprehensif sekali tadi dibahas oleh Dr. Ali. Nah, mungkin teman-teman aku akan berangkat dari legal framework-nya, dari bagaimana sistem hukum kita melihat hak atas kesehatan, terutamanya dalam konteks ragam gender dan seksualitas gitu ya. Nah, berangkat dari dasar hukum dulu, kalau secara internasional gitu ya, kita memang sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya atau ICESCR yang di dalamnya juga memuat tentang pemenuhan hak atas kesehatan serta kewajiban negara di dalamnya. Dan turunan dari hak ekosop ini ada komentar umumnya khusus untuk membahas tentang hak atas kesehatan di nomor 14 gitu ya. Lalu kemudian juga dalam konteks keragaman gender dan seksualitas, kita bisa juga menjadikan Yogyakarta Principle Class 10 sebagai rujukan, meskipun secara hukum gitu ya, Yogyakarta Principle ini bukan hukum yang mengikat seperti kovenan-kovenan internasional, karena bentuknya adalah soft law,
artinya dia tidak legally binding terhadap negara-negara, apalagi negara Indonesia juga tidak meratifikasi itu gitu ya. Tetapi Yogyakarta Principle tetap bisa dijadikan sebagai acuan hukum untuk melihat penerapan atau pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok LGBTIQ. Berkaitan dengan hak atas kesehatan, jaminan yang sudah dijamin oleh konstitusi kita sudah ada juga di pasal 28H ayat 1. Lalu kemudian juga diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan 2009 tentang kesehatan juga menjelaskan tentang hak atas kesehatan itu apa saja dan prinsip-prinsipnya bagaimana. Tetapi kita akan lihat apakah Undang-Undang Kesehatan ini sudah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM internasional yang terkandung di dalam ICSR atau justru ada pertentangannya. Nah, kalau kita mengacu pada komentar umum ICSR nomor 14 itu, ada 4 indikator atau 4 prinsip dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Sebenarnya disebutnya sih indikator ya, tapi karena di dalamnya memuat banyak prinsip-prinsip kayak prinsip non-diskriminasi dan lain sebagainya, makanya saya lebih suka menyebutnya sebagai prinsip-prinsip hak atas kesehatan. Tapi kalau dalam penyebutan aslinya ini adalah indikator-indikator dalam layanan akses terhadap kesehatan. Yang pertama adalah prinsip ketersediaan atau availability. Yang kedua ada prinsip keterjangkauan atau accessibility. Yang ketiga adalah prinsip keberterimaan, dan yang terakhir adalah prinsip kualitas. Kita akan bahas satu-satu dari yang pertama, prinsip ketersediaan. Nah, prinsip ketersediaan ini dimaksudkan adalah bahwa negara wajib untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai dalam skala jumlah maupun skala kebutuhannya, skala jenisnya. Kita butuh rumah sakit jantung nih, kita butuh rumah sakit khusus apa gitu misalnya. Termasuk juga petugas kesehatannya, termasuk obat-obatan yang memadai sesuai dengan jumlah dan juga jenisnya, sistem sanitasi dan juga teknologi kesehatan. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan kawan-kawan trans misalnya, apakah misalnya sudah tersedia secara memadai baik secara kualitas gitu dan maupun juga kuantitas, misalnya seperti tadi yang disampaikan Dr. Ale ya, layanan-layanan untuk transisi medis, lalu kemudian terapi hormon, apakah itu sudah tersedia atau tidak. Nah, kita bisa mengeceknya melalui si indikator ketersediaan ini. Lalu kemudian kalau memang sudah tersedia, layanan surgery-nya tersedia nih di rumah sakit ini gitu, terbatas jumlahnya gitu. Prinsip hak atas kesehatan nggak cuman menekankan pada ketersediaan saja. Nggak cukup tuh negara menyediakan rumah sakit, negara menyediakan layanan kesehatannya, ada petugasnya dan lain sebagainya. Tapi negara juga harus menjamin prinsip keterjangkauannya. Dia bisa dijangkau nggak sih oleh masyarakat, baik secara fisik, secara ekonomi gitu ya, maupun juga secara aksesibilitas yang ramah dari diskriminasi misalnya. Nah, dalam prinsip keterjangkauan ini ada 4 poin penting yang perlu dipenuhi dalam layanan kesehatan. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Ini juga ditekankan dalam prinsip non-diskriminasi ini, termasuk juga diskriminasi yang berbasis pada gender, identitas gender, orientasi seksual, ataupun juga status kesehatan seseorang. Jadi seharusnya ya, layanan kesehatan itu bebas dari tindakan-tindakan diskriminatif ataupun kebijakan-kebijakan diskriminatif yang berdasarkan pada gender, ras, suku, agama, atau bahkan status kesehatan dan status identitas lainnya. Yang kedua adalah negara juga perlu menjamin itu dapat diakses secara fisik, ya. Bisa diakses secara fisik, lebih spesifik lagi bisa diakses oleh teman-teman yang hidup dengan disabilitas misalnya. Oke, misalnya layanan kesehatannya bisa diakses dengan transportasi gitu ya. Apakah jalur transportasinya menuju layanan kesehatannya juga aksesibel terhadap orang-orang dengan disabilitas? Nah, itu juga perlu dipenuhi. Lalu kemudian juga prinsip yang ketiga di dalam prinsip keterjangkauan adalah layanan kesehatan itu perlu dapat diakses secara ekonomi juga. Bahwa layanan kesehatan tidak seharusnya menjadi sektor privat yang
tidak terjangkau secara ekonomi gitu. Itu makanya kemudian ada banyak sekali program-program jaminan kesehatan sosial yang seharusnya itu bisa membantu orang-orang agar mampu menjangkau layanan kesehatan secara ekonomi. Lalu yang keempat adalah tersedianya akses atas informasi gitu ya. Bagaimana akses atas informasi mengenai layanan kesehatan, termasuk juga tentang hak-hak kesehatan di setiap aspek itu bisa tersedia, terinformasi secara baik sehingga orang tidak punya datang ke layanan kesehatan itu tidak dalam kondisi yang kosong, tidak tahu apa-apa, sehingga dia mungkin bisa jadi rentan untuk mengalami entah itu praktek, entah itu tidak tahu resiko resiko dari tindakan medis yang akan dia tempuh dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya akses atas informasi terhadap layanan-layanan kesehatan yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah prinsip keberterimaan, bahwa setiap layanan kesehatan sebisa mungkin dapat diterima secara baik, baik secara sosial maupun secara budaya, termasuk juga dari perspektif keragaman gender dan juga seksualitas. Bagaimana layanan kesehatan itu juga oleh kelompok-kelompok minoritas gitu ya, misalnya entah kelompok masyarakat adat, kelompok LGBTIQ itu ternyata sudah cukup sensitif dengan kebutuhan dari kawan-kawan sehingga bisa diterima layanan tersebut. Dan juga selain bisa diterima secara sosial budaya, dia juga perlu memperhatikan etika medis. Kayak contohnya bagaimana informed consent itu disampaikan secara baik kepada pasien, itu juga menjadi salah satu poin penting dalam prinsip keberterimaan. Yang terakhir adalah prinsip kualitas, bahwa setiap layanan kesehatan itu harus tersedia dalam kualitas yang baik secara ilmu pengetahuan dan juga medis gitu. Entah itu layanan medisnya, obat-obatannya, termasuk juga petugas kesehatannya. Bagaimana petugas kesehatan itu punya keahlian-keahlian yang sesuai dengan ekspertisnya, dan juga termasuk di dalamnya bagaimana pelayanan kesehatan itu punya perspektif yang baik terhadap kebutuhan pasien khusus. Entah itu pasien yang punya, terutama pasien-pasien yang punya kendala yang rentan mengalami stigma dan diskriminasi, kayak misalnya pasien HIV gitu, atau teman-teman kelompok LGBTIQ yang rentan stigma dan diskriminasi. Nah itu juga perlu ada penguatan-penguatan di layanan medis, di petugas kesehatan terhadap situasi khusus masyarakat ataupun pasien. Sorry ya, aku ketutupan nggak bisa baca. Ini sebenarnya udah dijelasin ya tadi sama Dokter Ale, kalau dalam konteks teman-teman trans gitu ya, kebutuhan layanan medis yang dibutuhkan adalah layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta layanan kesehatan yang berkaitan dengan proses transisi dari kawan-kawan trans gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem hukum di Indonesia seperti apa gitu ya. Tadi itu kita udah lihat prinsip-prinsipnya bagaimana layanan kesehatan seharusnya bekerja, serta apa saja kebutuhan dari kawan-kawan trans dalam hal akses kesehatan yang udah dijelasin juga sama Dokter Ale. Sekarang kita lihat bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia, apakah mampu menjawab kebutuhan dari teman-teman trans dan juga memenuhi standar-standar ataupun prinsip-prinsip hak atas kesehatan yang tadi. Apa sih ya? Maaf ya, aku lagi ditemenin anakku ini. Ntar dulu ya, aku lagi jelasin. Nah, yang pertama adalah aku sengaja ambil dua produk hukum yang menurutku relevan untuk dibahas ketika kita ngomongin soal layanan gitu ya, layanan publik gitu, terutamanya layanan kesehatan. Yang pertama adalah Undang-Undang Adminduk. Undang-Undang Adminduk sendiri masih sangat biner, masih mengelompokkan seseorang berdasarkan jenis kelamin saja, jadi hanya dikenal laki-laki dan perempuan di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Lalu ada Undang-Undang Kesehatan yang juga masih biner, mengenalnya hanya laki-laki dan perempuan, dan juga sangat heteronormatif sekali pengaturannya. Sebenarnya di secara sistem hukum kita juga sebenarnya sangat
biner dan heteronormatif ini bisa kita lihat di berbagai macam peraturan perundang-undangan kita, bahkan di kalau undang-undang dasar sih enggak ya, karena masih universal nilainya, jadi dia pakai setiap orang, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi turunan undang-undang yang ada itu masih sangat biner sekali. Di Undang-Undang Kesehatan sebenarnya sudah memuat tuh prinsip non-diskriminasi. Ya, kalau kita baca Undang-Undang Kesehatan, salah satu prinsipnya prinsip non-diskriminasi, gender dan non-diskriminasi bahasa mereka. Tapi sayangnya di prinsip yang terakhir dalam Undang-Undang Kesehatan itu juga menekankan pada norma-norma agama. Jadi kalau teman-teman buka Undang-Undang Kesehatan, teman-teman tinggal kontrol F aja, cari kata agama itu akan muncul tuh sekitar 15 kata gitu ya di Undang-Undang Kesehatan, dan itu semuanya ngomongin soal bagaimana layanan kesehatan nggak boleh bertentangan dengan norma-norma agama. Bahkan ngomongin soal hak kesehatan reproduksi juga dibilangnya nggak boleh bertentangan dengan agama. Setiap orang boleh menikmati, berhak untuk melakukan kegiatan reproduksi asal tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Coba teman-teman nanti cek ya di Undang-Undang Kesehatan. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Kesehatan juga hanya mengakui 2 gender dalam pengaturan kesehatan seksual dan reproduksinya. Jadi cuma laki-laki dan perempuan. Dan lagi-lagi nggak boleh bertentangan dengan norma agama. Nah, ini tantangannya sebenarnya yang cukup besar selain di masyarakat, tetapi ternyata juga secara legal, secara hukum, undang-undang kita juga masih mengedepankan nilai-nilai agama, sehingga kemudian membentur, sebenarnya sangat berbenturan sekali ya dengan apa namanya, keilmuan gitu ya, dengan apa ya, dengan aku jadi nggak fokus gara-gara anakku nih. Sorry, dengan nilai-nilai dari keilmuan medis itu sangat-sangat bertentangan, nggak bisa dipertentangkan dengan agama gitu. Kayak misalnya kita tahu ya sekarang ada perdebatan antara bagaimana vaksin yang terbaru yang kayaknya mau dipakai sama pemerintah gitu ya, terus kemudian MUI bilang ini nggak bisa nih, ini masih nggak mau mengeluarkan label halal untuk vaksin itu gitu. Ini hambatan-hambatan di dunia kesehatan yang mungkin akan sulit untuk ditanggulangi atau dihadapi ketika undang-undang kesehatannya masih menekankan pada norma-norma agama sebagai rambu gitu ya dalam pelayanan kesehatan. Nah, untuk di Undang-Undang Adminduk sendiri sebenarnya kalau kita mau ngomongin akses terhadap kesehatan bagi kawan-kawan transgender gitu ya, sangat penting sekali pengakuan hukum terhadap identitas gender yang beragam gitu ya. Karena apa? Karena itu kunci awal gitu ya untuk bisa mengakses segala layanan publik yang disediakan. Teman-teman transgender itu semua bayar pajak gitu ya. Teman-teman LGBTIQ semua bayar pajak. Tapi uang pajak itu nggak bisa menjadi jaminan bagi dia bisa menikmati layanan publik yang tersedia karena teman-teman bayar pajak gitu, karena uang pajaknya teman-teman gitu. Nah, jadi itu hambatan terbesarnya karena memang kita belum mengakui gender selain laki-laki dan perempuan. Nah, setiap layanan publik termasuk kesehatan dan asuransi kesehatan membutuhkan dokumen kependudukan, sehingga sebenarnya pengakuan ini menjadi sangat penting sekali. Termasuk juga dalam aspek hukum juga sangat penting dalam semua aspek kehidupan teman-teman LGBTIQ. Pengakuan hukum ini sangat penting agar bisa pertama agar kawan-kawan bisa menikmati hak asasi manusia seperti manusia lainnya. Lalu yang kedua adalah agar teman-teman bisa terhindar dari stigma dan diskriminasi. Nah, tadi sebenarnya ini udah dijelasin juga sama Dr. Ale bahwa proses penggantian identitas dan jenis kelamin tidak mudah dan tidak semua individu trans mau melakukan transisi, sehingga pengakuan identitas gender di luar laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan agar kelompok trans dapat menikmati layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan kendala-kendala lainnya. Gitu. Tadi juga udah dijelasin sebenarnya proses penggantian identitas seperti apa dan jenis kelamin di Indonesia seperti apa gitu ya. Memang membutuhkan proses hukum yang melelahkan dan juga seringkali justru justru beresiko
menempatkan kawan-kawan trans pada posisi kerentanan yang berlapis, karena seringkali aparat penegak hukum, terutama di pengadilan, di proses persidangan itu banyak yang masih transfobik, banyak yang masih seksis, banyak yang melakukan tadi ya pelecehan seksual yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Ale. Ya, kita tahu ya gimana kemarin kasusnya atlet yang kemudian berubah, atlet yang berubah nama ya udah ya, iya ya, proses sidangnya itu perubahan nama kan ya, perubahan identitas gitu ya. Bagaimana begitu brutalnya pemberitaan media mengorek semua informasi pribadi atlet tersebut gitu ya, bahkan sampai ada orang yang merasa berhak untuk memberikan nama sesuai dengan untuk menyesuaikan gendernya gitu. Itu kayak, terus kemarin juga dokternya waktu di kesaksian persidangan tuh seharusnya tertutup ya teman-teman, persidangan permohonan penetapan perubahan identitas itu harusnya tertutup, tapi itu dibuka, dipertontonkan gitu ya, dokter yang ngomong saya sudah membuka bajunya, sorry juga trigger warning ini, saya sudah membuka bajunya, dadanya bidang, dadanya rata lah. Ya itu seharusnya nggak seharusnya dilakukan seperti itu. Ada banyak sekali pelanggaran pelanggaran formil dari proses persidangan yang seperti itu. Ya lagi-lagi itu jadi komoditas publik akhirnya gitu ya. Pengalaman individu dari teman-teman LGBTIQ harus jadi komoditas publik ketika melibatkan figur publik. Nah, ini adalah tantangan yang masih perlu dihadapi oleh teman-teman. Yang pertama adalah hukum dan kebijakan yang diskriminatif. Tadi juga Dr. Ali sudah menyebutkan di beberapa tempat di Indonesia masih ada yang mengkriminalisasi homoseksual gitu ya. Kayak misalnya di Aceh melalui Konun Jinayah gitu ya. Tetapi selain itu, nggak cuma di Aceh, tapi secara nasional sendiri sebenarnya hukum kita masih sangat diskriminatif karena kita masih punya undang-undang pornografi ya yang mengategorikan persenggamaan sesama jenis sebagai sesuatu yang menyimpang dan bisa dipidana. Lalu kemudian kita masih punya banyak sekali undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang kemudian sangat diskriminatif sekali, kayak misalnya ada Permensos soal penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih mengategorikan transgender sebagai masalah kesejahteraan sosial gitu ya, perilaku menyimpang gitu. Lalu kemudian ada juga banyak banget kayak kalau ngomongin hukum kebijakan yang diskriminatif, termasuk juga raperda dan juga perda penanganan dan pencegahan perilaku menyimpang seksual gitu ya, yang sudah bermunculan kayak di Cianjur, lalu kemudian sekarang di Bogor juga sedang dibahas raperda penyimpangan seksual ini yang It's okay Mbak Naila. yang isinya sangat ini repotnya ini sih beban ganda perempuan ya, harus kerja sambil ngurusin anak. Nah, rancangan hukum raperda maupun perda tentang penyimpangan seksual ini kalau diterapkan sebenarnya sangat berpotensi sekali menambah kekerasan terhadap teman-teman LGBTIQ, karena di dalamnya mereka akan bikin paspor atau gugus tugas gitu ya. Di situ disebutin bahwa di rancangan itu, di raperdanya itu disebutin bahwa misalnya masyarakat gitu ya dan stakeholder terkait bisa melakukan konseling terhadap untuk mengubah perilaku penyimpangan seksual itu tadi. Nah, ini rasanya perlu diwaspadai karena memang mungkin ya kalau kita ngomongin sekelas perda, implementasinya kadang memang tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali juga perda-perda yang diskriminatif hanya jadi hanya jadi jualannya anggota DPR dan juga pemerintah aja buat ngabisin anggaran gitu misalnya. Tetapi tetap aja itu akan jadi dasar hukum kalau misalnya ada masyarakat yang mau melakukan
tindakan diskriminasi, terus kemudian terapi konversi terhadap individu-individu LGBTIQ, akhirnya akan punya legalitas, akan punya dasar hukum untuk melakukan itu. Kalau sekarang kan mereka nggak punya. Dengan adanya perda-perda ini, mereka akan bisa punya legalitas dan stigma dan diskriminasi kekerasan itu akan semakin meningkat kalau misalnya rancangan peraturan daerah ini disahkan gitu. Stigma dan diskriminasi juga masih tinggi di layanan kesehatan gitu ya. Banget Nak. Gitu. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang ke depan akan menghambat teman-teman menikmati hak asasi manusia. Satu lagi mungkin secara di tingkat nasional gitu ya, ada rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang di dalamnya masih memuat kriminalisasi terhadap homoseksual dan juga pembatasan pembatasan atas akses terhadap pendidikan seksual dan pendidikan seksual dan juga kesehatan seksual dan reproduksi itu juga masih dibatasi. Layanan aborsi juga masih dikriminalisasi melalui RKUHP ini, jadi kita masih perlu terus untuk menguatkan teman-teman untuk melakukan advokasi ini ke depannya agar setidaknya usulan-usulan kebijakan diskriminatif itu bisa kita hapuskan, bisa tidak disahkan gitu. Nah, itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak Mbak Naila. Wah, ini ilmu hukumnya luar biasa keren nih. Sama kerennya kayak Dokter Ale. Terima kasih banyak Mbak Naila. Iya, bagus banget. Kita jadi tahu bahwa memang hukum-hukum di Indonesia itu kalau mau judgmental ya, masih sangat amat diskriminatif khususnya buat teman-teman transgender. Karena dari tadi Mbak Naila udah nyebutin tentang hukum Adminduk, UU Adminduk, juga tentang UU Kesehatan. Padahal di 2 UU ini itu kayak kalau ini inklusif, seandainya gitu ya, kalau ini inklusif tuh semuanya bisa nyebar jadi inklusif semua gitu, karena ini istilahnya kepalanya gitu kan, apalagi di bagian UU Adminduk, di mana ini adalah tentang sebuah kartu identitas yang digunakan ke semua aspek, mau dia akses kesehatan, mau dia akses kemanapun, bepergian, traveling kemanapun, pasti itu akan dipakai. Sedangkan UU Adminduk kita masih sangat biner dan heteronormatif seperti yang Mbak Naila tadi bilang. Nah, di sesi kali ini teman-teman kita akan ngobrolin tentang sebenarnya tadi udah sempat disinggung sama Dokter Ale juga Mbak Naila bahwa tenaga medis dan hukum kesehatan Indonesia khususnya buat teman-teman transgender itu tingkat inklusivitasnya masih cukup kurang, kalau bisa dibilang, kalau mau judgmental gitu ya. Ini adalah tingkatnya masih cukup kurang, masih banyak tenaga kesehatan yang berpedoman dalam tanda kutip pada identitas yang di KTP doang, terus perangkat hukum juga apalagi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau share pengalaman-pengalaman terkait kesehatannya pada saat dia mengakses kesehatan atau saat traveling dipersulit dengan misal kok kartu identitasnya beda dengan ekspresinya dan segala macam, karena seperti yang tadi saya sempat ceritakan bahwa sebenarnya kalau mau ke fasilitas kesehatan mungkin ada ya yang inklusif, cuman nyarinya agak susah dan emang dilematis juga mungkin ya Dok ya. Kayak mau inklusif, cuman kalau inklusifnya kesebar kemana-mana tuh nanti juga bisa ngadepin ini nggak sih Dok, kayak hukum
kayak di-punish or something gitu kalau misal, "Oh di klinik ini nih dia, ngurusin transgender nih," dan segala macam. Kalau misal itu kayak, ketahuan gitu sama orang umum gitu, itu tuh ada kayak punishment or something gitu nggak sih, Dok? Mungkin kalau punishment, aku belum pernah lihat ya kayak bentuk ada ormas datang berbondong-bondong, tapi itu ketakutan yang sering diucapkan beberapa tenaga medis, yang melayani teman-teman trans, atau misalnya ada sejawatnya yang lain yang, bilang, "Ih, ngapain sih kamu ini ngelakuin pelayanan itu," gitu, "padahal itu kan bla 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 bla." Kembali lagi ke dokternya masing-masing atau tenaga medisnya masing-masing. Kalau misalnya memang, udah komit untuk ambil di isu ini, ya mesti diperjuangkan sih. Karena memang advokasinya tidak mudah ya, karena beberapa kali juga saya baca berita, salah satu koneksi juga kebetulan, namanya Dokter Michelle Telfer. I don't know her personally, tapi terkoneksi di LinkedIn gitu. Kebetulan beliau pediatrician, dokter anak yang menangani anak-anak yang transgender atau gender non-conforming. Dan itu dari media Australia itu udah ngeblastnya ini child abuse. Kan kalau untuk teman-teman dokter anak biasanya kalau layanannya di negara yang udah lebih accepting itu ada akses untuk puberty blocker. Jadi pubertasnya itu diblok, jadi anak-anak ini punya kesempatan untuk mikir sekitar 2-3 tahun atau mungkin lebih sampai 15-16 tahun untuk memastikan, oh ini rasanya gender yang eee, di gender ini yang tepat untuk saya intinya. Jadi pas dia udah siap itu baru hormon replacement terapi, tapi sebelumnya diblok dulu pubertasnya. Karena misalnya pubertasnya jalan terus, kadang udah ada perubahan yang susah diubah lagi, misal kayak suara untuk teman-teman transpuan atau teman-teman transmen udah develop daerah dadanya. Nah itu, dia juga dapat backlash dan tetap dia stand firm untuk, untuk cause atau untuk nilai-nilai yang dipertahankan dan melayani pasien juga. Dan sebenarnya ini juga traumatizing untuk, klien yang dialami, termasuk anak-anak yang jadi pasiennya dan keluarganya. Jadi, penting juga sih sebetulnya untuk masing-masing healthcare professionals ini untuk punya tim sendiri, organisasi sendiri, karena kalau di Australia ada AUSPAT namanya, aku lupa kepanjangannya, tapi Australia Professional Association for Transgender Health kalau nggak salah. Kalau di Asia juga kayak kalau nggak salah kita lagi ngebangun juga, dan ini interconnected sama Asia Pacific Transgender Network. Jadi semoga sih ada perbaikan sih untuk ke arah sana. Kalau diserang atau enggak sih semoga enggak. Tapi kalau misalnya ada teman-teman trans yang di sini ingin bertransisi, bisa kalau di Jakarta ke RSCM itu ada timnya. Meskipun itu satu tadi yang Mbak Naila juga bilang, kurang accessible karena bayar sendiri dan biayanya tidak mudah, konsultasinya kadang back and forth ke beberapa semuanya dokter spesialis, jadi pasti, lebih mahal daripada kita ke puskesmas, ke dokter umum misalnya. Terus ya itu, karena multidisiplin itu biasanya rujuk-rujukan. Tapi kalau memang udah siap dana dan mau mengakses ini secara, by regulations yang ada di Indonesia saat ini, ya monggo. Karena biasanya sih melewati dari psikiater dulu. Kalau dari psikiater kayaknya udah siap segala macam, udah siap secara ekonomi juga, karena itu, penting ya secara finansial kadang perlu ada dana rutin, meskipun tidak terlalu mahal sebetulnya untuk terapi hormon itu, obat-obatnya juga nggak gitu mahal banget sebetulnya. Cuma ya paling nggak udah bisa lebih mandiri, karena ada risiko beberapa teman trans yang setelah dia transisi secara sosial dalam hal pakaian, rambut, apalagi hormon, badannya berubah gitu, malah ditolak keluarganya dan di-kick out gitu misalnya. Nah itu perlu dipikirin juga. Jadi aspek dari psikososialnya, tidak hanya dari pure klinis saja. Jadi itu sih yang utama. Kalau daerah lain kayaknya ada juga deh di rumah sakit besar, meskipun saya nggak bisa jamin
layanannya bakal sangat mengayomi, sangat sensitif, mungkin masih keluar bahasa-bahasa yang ya kadang kita mesti, mau nggak mau jadi, mengadvokasi untuk diri kita sendiri, kadang pinter-pinteran juga. Mungkin aku sekalian jawab aja nih, ada pertanyaan dari Cassandra ya. Nanti Mbak Naila kalau mau nambahin boleh. Misalnya seberapa penting menunjukkan KTP untuk administrasi layanan kesehatan? Apakah ada, potensi bilang nggak nunjukin KTP, untuk akses kesehatan? Kalau di akses kesehatan sendiri, untuk semua fasilitas kesehatan, kalau misalnya dari pengalaman saya, semuanya menggunakan kartu identitas pasti dengan KTP. Tetapi nyambung sama conversation yang sebelumnya tadi Rafa moderator sempat bilang ada pengalaman ke fasilitas kesehatan, lalu, sudah meminta pronoun-nya apa, dipanggil apa gitu, tetap, tidak diikuti oleh petugasnya. Padahal sebetulnya itu udah zonk banget, karena dari pengalaman saya sendiri atau beberapa teman trans memang, itu bisa terjadi, tapi, mmm, ini agak bingung ya, saya mesti jelasinnya gimana, cuma kadang tergantung pintar-pintarnya kita ngomong dan pintar-pintarnya kita advokasi, karena memang ini sesuatu yang jadinya, tidak standardized pelayanannya. Jadi, kalau misalnya ada teman trans yang sudah terkapasitasi dengan baik, dia bisa bargaining power. Jadi ngomong, misalnya, "Mbak, mohon maaf ini," ngomong ke perawatnya misalnya, kayak kemarin saya ngecek swab di, salah satu laboratorium di Prodia misalnya. Nah, ini kebetulan, di nama KTP saya dengan nama Allegra, tapi jenis kelaminnya misalnya laki-laki. Nah, itu otomatis kalau di sistem kan jadinya tuan, tapi pintar-pintarnya kita ngomong, "Mohon maaf ini bisa nggak saya dipanggil, saya nggak mau dipanggil Pak," gitu, karena Pak, terus yang berdiri bentukannya kayak apa itu kan jadi, nggak nyaman buat saya. Nah itu, akhirnya sama administrasinya diubah jadi saudara. Saudara kan gender neutral, kalau Kak kan jarang ya kalau dipanggil di setting kesehatan, kalau saudara neutral dan, kebetulan petugas administrasinya nih juga oke, dia jadi ngomong dulu ke laborannya, ke dokternya, jadi udah terkoordinasi gitu. Jadi begitu saya datang, saya dipanggilnya nama atau langsung saudara Allegra. Sebetulnya, ya meskipun itu nggak dipanggil Bu, tapi menurut saya itu sudah jauh lebih baik daripada dipanggil Pak. Demikian juga teman-teman trans lain yang, menghadapi hal serupa kalau dari pengalaman, personal saya. Jadi, kadang bagaimana pintarnya kita untuk mengadvokasi hal tersebut, karena memang tidak standardized dan kadang masyarakat juga nggak tahu betapa pentingnya, pronoun, tersebut atau nama tertentu ya. Terus sudah sampai mana edukasi di Fakultas Kedokteran tentang perspektif gender. Oh, ini perlu saya juga tekankan kalau untuk pelayanan di, KTP saya rasa sih, kalau sesuai sebenarnya ditulis di dokumen tuh nggak masalah, tapi bagaimana kita diperlakukan itu yang, paling penting. Terus pertanyaan kedua, sudah sampai mana edukasi Fakultas Kedokteran perspektif gender? Jadi, beda juga untuk beberapa fakultas, beda juga untuk beberapa universitas. Kebetulan waktu zaman saya sih masih ada, beberapa, webinar series misalnya tentang orientasi seksual atau, pas zaman saya, bawain tentang topik gender, untuk teman-teman transgender health misalnya. Itu, biasanya diprakarsai oleh masing-masing, individu, tadi itu dari badan mahasiswa, tapi kalau dimasukkan ke kurikulum, ini kalau kurikulum semuanya tuh harus dikirimkan ke bukan dinas pendidikan, ya mungkin sejenis kementerian, pendidikan gitu, Dok. Jadi, kadang, Tekdikti dong. iya, Menristek-Dikti. Jadi, kalau dimasukin ke kurikulum, itu potentially karena ini saya pernah diskusikan juga dengan mantan dosen saya, itu potentially akan bring up problems dalam tanda kutip, jadi biasanya diajarkan ke sektor non formal. Tapi ada penelitiannya juga ternyata kan, ada beberapa healthcare practitioners yang memang, masih menstigma teman-teman trans. Tapi ada penelitiannya setelah diberikan edukasi kayak satu modul gitu,
tentang gender, sexuality, bla bla bla. Setelah kegiatan itu, jadi stigma indeksnya berkurang, dan ini ya emang scientifically proven lah. Nggak cuma untuk isu gender, tapi sebetulnya kalau di Fakultas Kedokteran tuh kita perlu ada isu marginalization lain, kayak disabilitas. Untuk pengguna drug user itu juga stigmanya masih cukup tinggi, dan sebetulnya perlu ada kayak sensitivity training dan cultural sensitivity. Bukan berarti dokter ataupun profesi lain masuk ke suatu komunitas terus seolah-olah jadi menggurui komunitas itu, padahal sebetulnya suaranya harusnya diberikan ke komunitas tersebut. Mungkin aku jawab satu lagi kali ya, Mbak Naila mau nambahin dulu nggak? Ini soalnya yang medis ada dari kami Rajohana. Ini kalau misalnya memakai hormon testosteron di usia setelah menopause itu masih mungkin atau tidak? Apakah side effect-nya ada kalau memakai hormon di usia setelah menopause? Sebetulnya pada prinsipnya kalau hormon yang bersifat maskulinisasi atau feminisasi diberikan ke individu trans sesuai dengan gender yang diharapkan di usia lanjut, misalnya di atas 50, itu kadang efeknya nggak sebesar kalau diberikan di usia muda. Karena kalau misalnya kita usia 50, sudah terpapar, untuk teman-teman transmen ya, sudah terpapar estrogen lama gitu. Kadang efeknya ketika start di usia 50 itu nggak akan sebesar untuk teman-teman trans yang start di usia misalnya 20-an ataupun bahkan lebih kecil dari itu. Kalau usia 20-an mungkin masih, kalau ada genetiknya di keluarganya ada yang berewokan, untuk teman-teman transmen itu masih bisa tumbuh dan lain-lainnya. Tapi kembali lagi setiap badan, setiap individu beda, jadi kita nggak bisa pukul rata. Tapi by teori demikian, kalau udah start di usia lama, mungkin perubahannya nggak akan sedrastis dan tanda kutip ketika kita start di usia muda. Dan penting bahwa setiap hormon itu bukan berarti kita dosisnya asal-asalan, karena biasanya ngikutin guideline, dan targetnya adalah mencapai level hormon sesuai dengan kompartemen gender yang diharapkan. Misalnya transmen tertentu hormon testosteron dan estrogennya, kan laki-laki juga ada estrogen, itu disamakan dengan laki-laki cisgender gitu loh. Demikian juga transpuan, kadar hormonnya disamakan dengan perempuan cisgender, karena kalau berlebihan juga ada risikonya. Misalnya kalau testosteron, pengentalan darah, terus peningkatan kadar kekentalan darah, hematokrit, belum lagi yang lain-lain. Dari lipidnya juga bisa ada masalah, hati. Jadi memang bukan sesuatu yang A, B, C, tapi itu sesuatu yang perlu dikontrol. Tapi kalau misalnya memang sudah siap dan memang ini yang mau dilakukan, sudah yakin, sebaiknya sih konsultasi, karena memang di mana ada niat pasti ada jalan senyamannya mungkin. Itu mungkin yang spesifik untuk saya. Kembali ke moderator dan Mbak Naila. Oke, terima kasih Dokter Ale. Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Iro. Dia tanya, dia bilang bahwa, halo aku transmen dan nggak pengen melakukan operasi genital. Tadi sempat tertarik dengan pembahasan mengenai terapi hormon. Kira-kira untuk konsultasi masalah ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kalau di Indonesia, saran rumah sakit mana yang bisa dilakukan untuk konsultasi terapi hormon? Tadi udah sempat dijawab yang tempat Jakarta ya, Dok ya? Ya, Jakarta ada RSCM, itu karena memang mereka sudah ada tim sendiri, biasanya lewat psikiaternya, ada Dr. Natalia Widiasih, atau Dr. Sylvia Detri Elvira. Kalau telepon RSCM mungkin bisa langsung diarahin. Tapi ini RSCM Kencana ya yang berbayar, yang setahu saya. Tapi kalau RSCM yang dari pemerintah itu saya kurang tahu, tapi harusnya bisa juga. Cuma kalau RSCM pemerintah biasanya ada ketemu residennya dulu. Residen tuh dokter yang lagi training untuk jadi spesialis. But it's okay. Kalau misalnya ada jalan, harusnya bisa di ini. Soalnya kalau RSCM Kencana lumayan, karena itu private hospital kan jadinya dananya perlu lebih banyak. Kalau RSCM yang pemerintah masih affordable. Tergantung daerahnya, kalau boleh izin dari IRO, boleh dikasih tahu aja daerahnya mungkin
Kalau saya tahu saya bantu carikan informasinya. Oke, gitu ya Mira, terus Iro, dan tadi Dokter Sandra, pertanyaan kayak keren banget. Udah langsung dijawab dengan sangat komprehensif sama Dokter Ale. Terima kasih Dokter Ale. Dan ini tadi ada Mas Abi, katanya mau nanya langsung. Monggo Mas Abi. Halo, ini agak panjang nih aku nanyanya nih. Jadi, ini ya, ini aku mau nanya, terserah mau, apa, Ale atau Naila yang jawab. Kalau, karena saya sendiri kan lagi menjalani proses assessment karena untuk menuju ke pengadilan. Nah, waktu, eee, dari tahun lalu sebenarnya udah ini ya, udah mulai cari-cari kayak keputusan pengadilan tuh yang, terkait transpria itu yang seperti apa. Dan yang kutemukan lebih banyak keputusan itu menggunakan narasi intersex, paling banyak. Jadi kalau apa, dengan narasi intersex itu misalnya beritanya kayak sejak kecil apa, ditemukan kelainan dalam, alat kelaminnya dan menuju ke laki-laki lalala, dan cuma satu putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, itu kalau nggak salah tahun 2016 yang kutemukan dia menggunakan narasi trans. Di situ dia menjelaskan orang tersebut bahkan prosedurnya dia baru aja terapi ke psikiater, terapi hormon dan mastektomi. Itu doang yang kutemukan dengan narasi trans. Nah, pertanyaanku yang pertama sebenarnya, bagaimana tanggapan baik Naila ataupun Allegra tentang pasal karet ini? Baik dari segi kesehatan maupun segi hukum. Sama yang kedua, jujur aku sangat concern dengan berita si pemain voli ini, karena aku juga didatangi ada beberapa pesan yang teman-teman yang bertanya, "Mas, saya kalau mau ganti ini, ganti itu, gimana caranya?" Ini menurutku lebih ke Naila sih pertanyaannya. Menurut Naila, bagaimana sih, Naila melihat situasi ini? Apalagi dengan hukum yang sangat diskriminatif tersebut ya. Udah gitu yang concern-ku lagi adalah, mau pemilu nih, mau pilkada sama mau pemilu nih. Gimana nih, Nay, baiknya, Nay? Yang galau nggak cuma aku loh, Nay, banyak banget. Mau pilkada atau pemilu, dan ada kekhawatiran isu ini akan digoreng lagi kayak tahun kemarin, kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ada teman-teman yang mau mengajukan perubahan data, let's say perubahan nama atau perubahan jenis kelamin lah di KTP, itu ada red flag-nya nggak, Nay, terkait situasi-situasi itu? Itu aja pertanyaanku, maaf banyak. Terima kasih. Terima kasih Mas Abi, pertanyaannya bagus banget dan ini sangat mewakili banyak orang di sini, banyak teman-teman di sini. Karena emang seperti yang kita ketahui bersama, negara ini suka banget menggoreng isu-isu tentang LGBTIQ terutama ketika masa pilkada atau pemilu dimulai. Jadi kayak 4 sampai 5 tahun sekali menggoreng LGBT. Enak banget memang. Oke, monggo Dokter Ali atau Mbak Naila menjawab pertanyaan pertama dari Mas Abi, silahkan. Oke, thank you Abi. Sebenarnya kalau tadi dari pertanyaan Abi ya, Abi udah jauh lebih maju meriset soal putusan pengadilan. Karena jujur aku belum melakukan riset-riset tentang putusan pengadilan permohonan pergantian jenis kelamin ataupun juga identitas nama gitu misalnya. Jadi aku belum punya analisis soal putusan pengadilannya dan bagaimana mencari celahnya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau tadi kamu si Abi bilang misalnya di Surabaya sudah ada pertimbangan hakim yang bukan menggunakan pertimbangan medis tapi menggunakan pertimbangan anggapnya pertimbangan sosial gitu ya, dari pengalaman si pengalaman korban lah ya, pengalaman dari individunya gitu ya, bahwa dia ya meskipun itu kemudian dikuatkan dengan asesmen psikologis ataupun asesmen psikiatrik gitu ya, tapi setidaknya tidak menggunakan alasan medis yang sangat sulit sebenarnya untuk ditempuh gitu, karena mengharuskan harus ada indikasi yang macam-macam gitu ya, indikasi medis macam-macam yang kemudian bisa jadikan alasan sebagai permohonan pergantian jenis kelamin gitu ya.
Nah, itu mungkin pertama aku harus pelajari dulu putusan pengadilannya seperti apa, tetapi kalau melihat putusan pengadilan yang mengakui itu berarti ada kemajuan lah dari perspektif hakim melihat melihat kasus-kasus transgender di Indonesia gitu. Nah, kalau berkaitan sama perubahan kelamin dan juga identitas atlet yang baru-baru ini tuh aku melihatnya sebenarnya ada dua hal ya. Di satu sisi ini bikin kita jadi aware sama keragaman bentuk manusia gitu ya, bahwa nggak cuma ada dua ragam bentuk atau dua ragam gender gitu, tapi ada macam-macam. Sayangnya itu tidak diskursus itu tidak mengemuka karena memang ini munculnya di dunia militer gitu ya, yang aku rasa pasti akan resisten sekali dengan pembahasan keragaman gender dan juga seksualitas gitu ya. Tetapi setidaknya orang jadi aware bahwa ternyata gender itu bukan sesuatu yang hitam putih tapi spektrum gitu ya. Ada banyak situasi yang ternyata memungkinkan seseorang tidak sesuai gendernya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh masyarakat, baik itu entah karena indikasi medis atau dan lain sebagainya. Meskipun untuk kasus yang ini lagi-lagi yang mengemuka di masyarakat itu kan soal kelainan atau apa gitu ya, bahasanya gitu masih menjadikan ini sebagai sesuatu yang patogen gitu ya. Tapi aku itu satu sisi. Di sisi yang lainnya belum terlihat sih sebenarnya ya bagaimana reaksi dari kelompok-kelompok yang biasanya mempromosikan konversi terapi, yang biasanya menolak perlindungan terhadap kelompok LGBT gitu, yang menentang LGBT. Aku sendiri jujur belum melihat reaksinya terhadap isu ini gitu. Jadi sepertinya memang kalau udah indikasi medis, orang-orang jauh lebih mudah menerima keragaman itu gitu. Tetapi kalau yang dari pengalaman dari individu tersebut, pengakuan dan lain sebagainya, itu justru lebih susah untuk divalidasi. Tapi aku lagi-lagi melihat kasus ini masih ada di Bentar ya, ada yang nyangkut mainannya anakku. Nah, agak-agak ngeblank jadinya gitu. Jadi tone-nya kelihatannya masih positif sejauh ini gitu ya. Tetapi bisa jadi ini bikin para penegak hukum terutama hakim gitu ya, karena kalau mau ngomongin penetapan di pengadilan pasti berhadapannya kan cuma sama hakim gitu ya. Setidaknya hakim akan aware, tapi bisa jadi hakim nanti akan jauh lebih berpandangan sangat normatif bahwa perubahan ganti kelamin harus ada kelainan, harus ada indikasi medis gitu. Nah itu yang kalau misalnya pembahasan tentang atau narasi yang dibangun dalam respon kasus ini tidak dibangun atau tidak dilakukan counter narasi gitu ya, bahwa apa yang terjadi sama pemain voli itu bisa juga terjadi di teman-teman yang lain, tetapi tidak dengan alasan indikasi medis gitu. Nah, menurutku sih sebenarnya ini bisa jadi momen yang bukan tepat ya, tapi bisa jadi kita pakai momen ini untuk membangun diskursus itu, untuk mewacanakan tentang banyak sekali keragaman gender dan lain sebagainya gitu ya, bahwa nggak cuma soal indikasi medis saja kok yang bisa menentukan seseorang itu punya gender yang beragam dan lain sebagainya. Nah, setidaknya kalau misalnya ada narasi tandingan gitu ya, ada pembahasan tentang ini, sampai juga nih ke kepala-kepalanya hakim-hakim nih, oh ternyata situasinya tuh di luar sana seperti ini gitu ya, beragam sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan transgender gitu. Lalu nggak cuma transgender ya, terhadap ya mungkin istilahnya mereka seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan juga sama kita, koalisi masyarakat sipil ataupun juga teman-teman kolektif transgender di manapun gitu ya, untuk membangun diskursus itu.
gitu. Tapi kalau ngelihat situasi politik sekarang sih, eee, kayaknya situasinya sekarang lebih ke bottom up kalau misalnya kita ngomongin, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif atau, apa namanya, tren politiknya, tren politik kebenciannya itu kayaknya bottom up sekarang. Kalau dulu biasanya dari atas ke bawah ya, dari menteri-menteri bikin pernyataan yang diskriminatif gitu ya, yang homofobik dan lain-lain gitu ya. Kalau sekarang dari bawah. Jadi gerakan-gerakannya itu dari akar rumput, bikin raperda-raperda gitu ya. Mmm, nah, bikin raperda-raperda, bikin wacana-wacana di level lokal, di level daerah tentang, itu tadi ya, apa namanya, perda-perda penanganan penyimpangan seksual, bikin gugus tugas untuk, konversi terapi dan lain sebagainya. Jadi dari bawah, lalu kemudian kita ngelihatnya sih ada tujuan untuk membuat ini menjadi undang-undang, yaitu lewat rancangan undang-undang ketahanan keluarga, tetapi mereka sedang membangun itu di tatanan yang akar rumput gitu ya. Sepertinya kalau kita bisa lihat dia advokasi yang dilakukan oleh kelompok yang menentang LGBT gitu ya, mereka menggunakan cara-cara koalisi masyarakat sipil hak asasi manusia gitu ya dalam membentuk kebijakan kayak misalnya untuk isu perkawinan anak gitu ya, nggak nggak berhasil langsung di kebijakan nasional. Akhirnya teman-teman koalisi perempuan bikin perda-perda pencegahan perkawinan anak di daerah-daerah sampai kemudian banyak dukungan dari banyak daerah, lalu kemudian bikin advokasi kebijakan di nasionalnya. Nah, kayaknya mereka juga bikin hal yang serupa. Mereka turun ke bawah, mereka secara militan menyebarkan itu di level bawah untuk bisa sampai punya legitimasi di advokasi nasionalnya. Jadi kalau aku ngelihatnya saat ini um, um, lebih ke arah situ dibandingkan pada situasi-situasi sebelumnya gitu, situasi politik sebelumnya itu sih Abi. Jadi ya kalau teman-teman memang mau atau sedang memikirkan untuk berencana untuk melakukan permohonan penetapan di pengadilan, mungkin memang bisa melakukan asesmen dulu, asesmen resiko ya, bukan asesmen ini ya, asesmen resiko dulu kira-kira seperti apa gitu. Tapi kalau menurut aku sih ini justru bisa jadi peluang sebenarnya gitu dengan kasusnya si atlet-atlet itu gitu sih. Mungkin aku mau kasih tambahan juga untuk Silakan kami. Dokter Ale. Jadi tadi yang pertanyaan pertama seputar pasar karet itu setuju sekali karena memang beberapa kali kalau untuk teman-teman transpuan biasanya lebih firm tuh mereka karena sudah tahu yang tadinya ada penis maunya nggak ada jadinya vagina. Nah itu sesuatu yang mungkin secara hukum lebih familiar karena memang sudah sering dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan narasinya secara sosial juga sudah diketahui secara luas, tetapi untuk teman-teman transmen, ini kebanyakan masih cukup ambigu. Ada beberapa teman-teman transmen yang memang yang tadi Abi sudah ceritakan dengan operasi top surgery misalnya ataupun plus hormon dan ada keterangan dari psikiaternya itu bisa goal. Tapi ada beberapa kasus yang menggunakan narasi intersex. Ironisnya memang untuk di Indonesia kita masih melihat perubahan jenis kelamin itu berdasarkan bentukan kelaminnya dan memang beberapa teman-teman intersex sendiri kalau maju di bukan intersex, teman-teman transmen yang menggunakan narasi intersex, biasanya yang penting itu adalah saksinya justru. Kalau saksinya dokternya quite strong dalam hal menjadi ally di sini, dia bisa menggunakan argumen, iya dulu sejak kecil memang cenderung maskulin, dan badannya misalnya teman transmennya ini udah sangat maskulin sekali gitu, dan hormonnya lebih dominan ke arah hormon laki-laki. Itu kadang karena pemahaman dari hakimnya ataupun tenaga ahli hukumnya itu kurang untuk isu SOGSC, mereka ya udah nganggap itu sebagai sesuatu yang
valid dalam hal perubahan gender dan itu bisa dilakukan. Tapi jangan sampai kembali lagi yang tadi Mbak Nela juga bilang, jangan sampai ini backfire ke kita karena sama ini untuk penggantian identitas nama identitas nama plus identitas gender itu masih bisa dilakukan. Jangan sampai dengan kita brought up narasi ini itu menjadi penghalang dalam artian nanti ke depannya bisa aja ada risiko untuk ya udah kalau gitu nggak boleh semuanya untuk penggantian dokumentasi. Nah itu kan bisa lebih berabe lagi karena memang ini sesuatu yang perlu diadvokasi. Pasal karet itu ada kemarin juga ada teman transmen yang mau dia sudah top surgery juga kebetulan sudah testosteron beberapa tahun dan mau operasi hysterektomi pengangkatan rahim dan ovarium juga hysteroovarektomi dan di situ dia juga masih analisis kira-kira bisa goal atau enggak. Kuncinya kalau di pengadilan dari pengalaman saya penggantian nama juga itu adalah saksinya yang kuat karena kalau nggak salah perlu 2 saksi ya Mbak Naila ya. Dan saksinya itu biasa diutamakan dokter yang melayani. Jadi kalau dokternya bisa ngomong, harusnya sih bisa goal, terutama untuk teman-teman transmen. Ini semoga bisa jadi input juga, tapi kita ngomongnya di sini aja. Karena kalau orang itu tahu, nanti dia minta harus ada penis lagi. Kalau gimana lebih susah lagi kalau misal untuk operasi teman-teman FTM daripada MTF. Sebetulnya kembali lagi sebenarnya itu sesuatu yang nggak manusiawi juga ya Pak Naila karena memang kemarin ini sempat saya ada diskusi dengan Mas Hartoyo dari Suara Kita itu sesuatu yang nggak manusiawi bahwa seseorang itu dalam tanda kutip diharuskan untuk mengubah tubuhnya untuk bisa fit in ke masyarakat. Padahal itu belum tentu yang diinginkan oleh setiap individu gitu. Jadi ada saya rasa sih kembali lagi dengan kita berdiskusi seperti ini memang baik, tapi perlu ada kebijakan perubahan, kebijakan yang melahirkan perubahan. Jadi kalau misalnya saya boleh cerita juga, lagi ada project tapi project-nya masih sangat awal dengan Suara Kita bahwa mereka memang ada rencana untuk mengadvokasikan isu ini ke naik ke atas. Jadi kita perlu buka diskusi misalnya dari penelitian focus group discussion dengan komunitas trans untuk mendokumentasikan ke pasal karet ini yang memang tidak setara satu sama lain. Jadi harapannya dengan ada diskusi yang jelas tersebut kita bisa advokasi bahwa ternyata ini sesuatu yang perlu diperhatikan dan kembali lagi kita harus pinter-pinter pilih angle juga karena kalau misalnya kita salah ngomong atau apa itu ngasih ide-ide kreatif gitu untuk penegak hukum yang mungkin tidak open minded nanti malah pasalnya di reverse lagi jadi lebih tidak open minded lebih malah nggak bisa ganti identitas itu lebih rempong lagi kan. Tapi kalau my piece of advice adalah itu pakai iya, serahkan timnya ke Dokter Natalia harusnya ini. Soalnya Dokter Natalia juga pernah sharing bahwa ada teman transmen yang harus dia buka baju, terus dilihat, diperhatikan oleh perwakilan dari hakimnya itu kita mesti siap mental sih. Sebetulnya itu sesuatu yang nggak manusiawi, tapi kalau bisa sih semoga itu it doesn't happen, tapi if it does, itu saya rasa sih kalau Abi ada niat kalau untuk ngomong untuk nolak, aku rasa sih bisa diadvokasikan karena itu nggak benar-benar itu mau hakimnya kadang. Beda hakim tuh bisa beda beda ide gitu. Dari pengalaman saya ganti nama juga gitu, karena ada teman yang dibilang orang tuanya nggak bisa ganti. Kebetulan saya waktu itu memang orang tuanya belum gitu setuju, tapi saya beralasan bahwa kalau orang tua nggak setuju, kenapa saya dapat KTP sama kakaknya? Meskipun saya mintanya juga agak-agak maksa. Jadi itu kreativitas kita, bagaimana kita pinter ngomong dan mengadvokasikan. Tapi kalau udah ada tim dokternya harusnya sih sudah kuat. Semoga bisa goal. Itu aja sih. Bingung mau ngomong apa lagi karena memang
memang agak karet terutama untuk teman-teman transmen. Tapi justru peluangnya di situ kalau misalnya harus faloplasti pembentukan penis, aduh itu saya aja nggak kebayang kasihannya, biayanya, sakitnya dan demikian. Oke, Ya, terima kasih aku banyak mungkin Dokter cuma Ale. nambahin Mungkin Mbak boleh kan Naila? ya Rafa? Ya, ya aku sih setuju ya kalau dari perspektif hukum sih banyak banget praktisi hukum terutama hakim yang sekiranya nggak punya awareness ataupun juga pengetahuan tentang SOGSC termasuk juga soal medis gitu, soal bahasa-bahasa medis. Jadi menurutku kalau misalnya ahli yang dihadirkan adalah dokter gitu ya, biasanya mereka akan cenderung lebih percaya, lebih mendengarkan dibandingkan dengan pengakuan dari pemohonnya sendiri gitu, dari pemohonnya sendiri. Jadi itu mungkin bisa membantu gitu kan. Sama orang tua nggak sih, Mbak? Oh iya itu. Bahkan orang tua bisa lebih sakti daripada dokter gitu ya. Bahkan ada beberapa yang pakai tokoh agama untuk dalam proses persidangan. Jadi kayak ilmu scientific evidence tuh nggak ada harganya di mata hukum gitu ya, kalah sama sama pengakuan tokoh agama dan juga orang tua gitu. Tadi tuh aku udah mau nambah tapi ngomong apa ya? Nanti aja dia. Oh iya, tadi mau ngomongin yang soal kalau misalnya ada layanan kesehatan yang buka, terus kemudian ada potensi di punish gitu ya. Tadi Rafa bilang gitu kan ya. Kalau sejauh ini sih sejauh ini karena memang tindakan medis untuk perubahan ganti kelamin dan lain-lain itu bukan sesuatu tindakan yang kriminal, bukan masuk dalam kategori tindak pidana. Jadi memang nggak ada dasar hukumnya untuk melakukan penghukuman gitu ya. Yang marak terjadi sebenarnya itu soal aborsi sih ya, yang masih bisa dilakukan gitu ya, penutupan klinik-klinik gitu, karena memang aborsi masih dikategorikan sebagai tindak pidana di KUHP kita. Tapi kalau untuk perubahan kelamin gitu, itu bukan kategori tindak pidana. Oke, terima kasih banyak Mbak Naila, juga Dokter Ale. Jawabannya sangat luar biasa banget, teman-teman. Ini kayaknya malam ini kita benar-benar dapat ilmu yang keren banget ini. Wah, nggak ada obat. Nah, nyambung tadi sama obrolannya Mas Abi, Mbak Naila, dan juga Dokter Ale tentang pemberitaan yang selama ini masih belakangan ini masih kencang banget tentang salah satu atlet voli Indonesia yang dibicarakan ternyata laki-laki gitu ya. Terus secara medikal ada termasuknya intersex ya, Dok ya? Atlet volinya ini kalau bisa dibilang. Kemarin sih saya bacanya kebetulan mostly kasus hipospadia adalah kasus teman-teman intersex, tapi ternyata kalau dari analisis expertnya bukan intersex. Kebetulan dia ada kelainan dalam tanda kutip kelainan hipospadia aja. Tapi karena kebetulan di kampung dulu, terus lahir juga sama dukun kalau nggak salah ya. Jadi nggak tahu itu apa, jadinya diklasifikasikan sebagai perempuan. Tapi kalau memang dilihat dari secara fisik, dari bentuk wajah, bentuk tubuh, itu memang seperti melewati pubertas laki-laki dan bukan pubertas perempuan. Oke. Nah, melihat dari berita yang belakangan kenceng banget ini, memang benar sih kalau kata Mbak Naila ya, bahwa ini kayak kalau aku bilang dua sisi mata uang ya, karena satu sisi ini bisa balik backfire ke teman-teman LGBT, satu sisi lagi ini bisa jadi satu pantikan untuk advokasi ke depan bahwa memang ternyata benar loh
ada keragaman karakteristik seks di manusia, bahwa karakteristik seks manusia itu bukan cuman sekedar penis dan vagina, tapi juga ada keragaman yang lain. Salah satunya adalah hipospadia. Nah, mmm, wacana ini juga sepertinya cukup penting ya, dibahas di kemudian hari seperti kata Mbak Naila, bahwa ini bisa jadi pantikan membahas tentang keragaman karakteristik seks, terus perbedaannya dengan transgender. Karena kalau tidak salah ingat, beberapa waktu lalu, petinggi TNI-nya itu sempat bilang bahwa atlet ini medically sudah terbukti medically ada kelainan katanya, ada hipospadia dan bukan transgender. Penekanannya ada di situ. Jadi kayak saya membacanya seolah ini adalah, enggak ya, dia ini bukan transgender, dia adalah intersex, dia, ada kelainan nih di kelaminnya, bukan. Kita TNI nggak punya transgender, nggak mau dong, nggak, gitu. Saya membacanya seperti itu, bahwa masih ada, pandangan diskriminatif bahwa teman-teman transgender ini sama sekali tidak dibukakan pintu untuk berada di, institusi-institusi pemerintah, salah satunya di, militer, kayak gitu. Dan ini juga berkembang sangat cepat lewat media yang luar biasa sekali headline-nya, benar-benar menguak kehidupan pribadinya, atlet ini sampai ke sampai ke keluarganya, bahkan proses sidangnya juga dilakukan secara terbuka, padahal tadi kata Mbak Naila, ini harusnya tidak dilakukan secara terbuka. Ada pernyataan bahwa sudah dibuka bajunya dan segala macam. Ini sangat amat, menyakitkan untuk beberapa teman, karena bahkan dirinya sendiri kalau ngelihat badannya sendiri aja sering disforia gitu, apalagi ini dipaksa membuka diri untuk, hanya sekedar konfirmasi dan validasi dari, sebuah institusi yang ini kasarannya dibuka di, media gitu ya. Betul, sangat ironis buat teman-teman trans karena harusnya, mmm, whatever our gender gitu, kita punya hak yang sama untuk ada di semua institusi. Karena, secara undang-undang, kalau saya mau sok tahu nih, ada undang-undang di, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tentang syarat jadi WNI. Dan saya nggak ingat di situ, mmm, ada requirement untuk jadi gender tertentu supaya bisa diakui sebagai WNI. Sayangnya di KTP kemudian itu digarisbawahi yang diakui hanya laki-laki dan perempuan. Padahal teman-teman transgender secara administratif sudah memenuhi syarat untuk menjadi WNI, yaitu tinggal di Indonesia dan lahir dan bertumbuh di Indonesia, tapi tetap tidak bisa mendapatkan, kartu identitas yang resmi dalam tanda kutip hanya karena mereka, tidak memiliki gender yang sesuai dengan standar masyarakat, kayak gitu ya teman-teman. Dan membicarakan tentang hukum-hukum yang diskriminatif ke teman-teman, ini memang benar tadi Mbak Naila bilang ada raperda, ada, perda-perda dari daerah-daerah di Indonesia, dan yang paling dan ada juga hukum-hukum di, universitas teman-teman. Jadi banyak banget, tiba-tiba nih rektor-rektor ngasih keputusan gitu ya, kalau mau masuk universitas tertentu harus menandatangani surat bahwa mereka bukan bagian dari LGBTIQ. Dan ini adalah buat saya ini nonsens banget sih. Mau belajar aja harus menjadi bagian dari, gender tertentu dulu gitu. Ini diskriminasinya luar biasa. Betul. Padahal banyak sebenarnya teman-teman, bagian dari LGBTIQ yang kalau dikasih kesempatan untuk berkarya luar biasa banget hasilnya, itu. Nah, kita sebenarnya udah sampai pada sesi terakhir, kita udah ngomongin tentang
banyak hal ceritanya Mas Abi, ceritanya teman-teman yang lain juga, dari Dokter Ale dan juga dari Mbak Naila ini udah keren banget. Saya merasa sangat bersyukur bisa ada di sini bareng 2 narasumber keren dan teman-teman yang lain. Mungkin kayaknya besok-besok kita bisa kali ya bikin diskusi kayak gini lagi. Nah, satu hal untuk menutup diskusi kita nih, Dokter Ale dan Mbak Naila. Apa sih kira-kira yang, bisa dilakukan negara untuk menjamin, inklusivitas dan apa namanya, pemenuhan hak-hak dari teman-teman trans ini, apa namanya, biar bisa ya sama kayak teman-teman yang lain. Monggo. Gimana Mbak Naila, masih ke-mute? Ya, sorry. Sebenarnya, oke, kalau untuk apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya bukan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, karena seharusnya pemerintah bisa, gitu ya. Sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah cenderung tidak punya political will untuk mengakui keberadaan transgender ataupun individu-individu yang punya gender yang beragam gitu ya, ragam gender yang beragam itu. Jadi ini soal political will, ini soal apa namanya, keberanian negara untuk men-challenge apa namanya, masyarakat gitu ya. Karena kan tentu tantangannya ada di masyarakat gitu. Bagaimana kalau kita sadar bahwa kelompok masyarakat di Indonesia masih banyak yang resisten sekali terhadap keberadaan individu-individu LGBTIQ gitu. Jadi memang tantangannya ada di situ, bagaimana pemerintah bisa mau ya, lagi-lagi sebenarnya kalau bisa sih harusnya bisa gitu, karena negara punya power untuk melakukan perubahan-perubahan ataupun transformasi hukum yang sistemik gitu ya, mulai dari memberikan pengakuan legal terhadap identitas-identitas tersebut gitu ya. Transformasi hukum berarti nggak cuma satu produk undang-undang, tapi semuanya gitu kan, secara sistematis diubah gitu ya, disesuaikan yang tujuannya adalah jauh lebih apa namanya, lebih inklusif gitu, dan juga menggunakan standar hak asasi manusia dalam proses pembuatan hukum dan kebijakannya. Tetapi memang tantangannya adalah kuatnya kelompok masyarakat yang masih menolak keberadaan isu ini gitu, dan juga tantangan tantangan yang real yang harus dihadapi adalah kelompok masyarakat terutama yang tokoh-tokoh agama gitu ya, karena memang yang banyak menolak adalah kelompok agama tertentu gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tetapi lagi-lagi kalau dikatakan bisa, pemerintah punya sumber dayanya, ya tinggal ubah aja gitu. Jokowi bisa aja tuh sebenarnya kalau emang mau serius memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga Indonesia, ya udah bikin perpu gitu, bikin perpu tentang apa namanya, peraturan pengganti undang-undang tentang anti diskriminasi terhadap kelompok LGBT gitu misalnya. Itu udah bisa jadi dasar hukum yang kuat banget untuk semua elemen masyarakat tidak boleh melakukan diskriminasi gitu kan. Dan itu nggak perlu ada persetujuan dari DPR karena itu perpu bentuknya. Perpu itu kan sifatnya apa namanya, hak prerogatifnya presiden gitu. Jadi kalau ada situasi genting, ada situasi yang menurut pemerintah perlu untuk dikeluarkan si perpu ini, bisa dikeluarkan. Gitu sih. Cuman nggak mau aja kali ya, Mbak? Itu dia. Nggak maunya 3 periode dia. Monggo Dokter Ale. Mungkin kalau dari saya sih kembali lagi, kalau kita diskusi secara umum ini, mungkin ada efek edukasinya, tapi perlu kita translate ke langkah-langkah konkret untuk bisa mengadvokasi. Karena kalau kita lihat movement LGBTIQ di Indonesia itu juga mencar-mencar. Yang trans jalan sendiri, intersex bahkan kayaknya nggak ada organisasinya karena nggak mau open.
Terus teman-teman LSL, teman-teman gay jalan sendiri, teman-teman lesbian jalan sendiri, teman-teman biseksual juga belum tentu mau open gitu misalnya. Nah itu kan juga sesuatu yang ironis karena sebetulnya dari minoritas saja kadang kita masih bisa bedakan satu sama lain gitu. Ya betul setuju karena gara-gara penolakan terstruktur sistematis dan masif. Jadi ada beberapa individu yang merasa mau conform ke masyarakat, tapi jadinya malah sebenarnya terpecah sih menurut saya. Karena memang kembali lagi perlu ada cara sistematis untuk men-translate itu jadi kebijakan. Nah, salah satu caranya adalah dengan riset. Nah, risetnya juga perlu pegangannya dengan institusi yang memang sudah kuat, institusi pendidikan, misalnya universitas-universitas. Nah, itu kalau advokasinya dari sana sih akan lebih kuat biasanya. Terus selain itu untuk tadi ada di kolom chat ada tentang brain scan. Jadi sebenarnya brain scan itu adalah salah satu riset bahwa kalau nggak salah ada berapa ratus teman-teman transpuan ini dicek scan otaknya, ada bagian otaknya, bagian basalnya yang menyerupai otak dari teman-teman cisgender perempuan. Tapi kalau dibandingin sama teman-teman laki-laki atau teman-teman laki-laki heteroseksual maupun laki-laki gay itu nggak sama, justru samanya lebih mirip ke teman-teman transpuan. Demikian juga untuk transmen. Ini nggak tahu nih karena memang dari by genetically ke sana atau memang karena sudah hormon beberapa lama jadi ada perubahan struktur otak. Tapi sebetulnya sih kembali lagi sama seperti orientasi seksual itu bukan gender itu spektrum dan bukan pilihan. Kadang memang udah bawaannya ke sana. Kalau misalnya bisa milih juga mungkin milihnya gender saya milihnya gender non-conforming terus panseksual, tapi kan saya nggak bisa milih. Tapi ya udah nasibnya gini, lebih baik sih itu sih yang menjadi narasi. Kadang-kadang kalau kita bernarasi hanya kepada kenapa nih orang jadi dalam tanda kutip kelainan, itu nggak akan selesai. Narasinya adalah, oke, orang ini berbeda, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk individu ini tetap sehat gitu dan berfungsi baik di masyarakat. Ini ada pendapat dari Kak Arief Setiawan, isu-isu begitu kalau pandangan saya gencar digulirkan untuk menggagalkan pengusutan 65 di mana LGBTQ. Bisa jadi, tapi kembali lagi sih yang pasti adalah kekompakan dari komunitas dan kedua advokasinya mesti konkret, misalnya berdasarkan riset. Jadi kalau kita punya data persekusi seperti apa, terus nih data tentang pengadilan yang karet satu sama lain bisa beda tergantung hakimnya, itu juga perlu didata. Jadi itu jadi tools untuk kita advokasi. Mungkin kita nggak ada perubahan sekarang, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun mendatang, generasi berikutnya masih ada perubahan. Yang pasti tetap jangan stres kalau misalnya dunia ini kejam, karena yang penting kita mesti sehat, mesti happy, enjoy hidup juga. But at the same time, kalau kita bisa berbuat baik untuk sesama, kenapa enggak? Terima kasih banyak Dokter Ale sudah menutup diskusi kita dengan luar biasa banget. Mbak Naila juga terima kasih banyak. Teman-teman yang hadir juga seluruh teman-teman yang tadi sudah sempat hadir terus keluar masuk dan segala macam nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama Transmental Indonesia bareng Mbak Naila dan Mbak Dokter Ale. Kali ini karena udah jam 8.15 kayaknya udah saatnya kita pamit semua. Tapi sebelum pamit tadi ada ini. Nah, Dokter Ale sudah menyampaikan. Kita foto dulu kalau teman-teman berkenan. Silakan dibuka kameranya untuk kita foto bareng. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa, nggak usah dibuka kameranya. Kita akan foto sebanyak 2 kali. Jadi nanti aku akan kasih aba-aba. Kalau sudah selesai difoto dan siap untuk foto selanjutnya, aku akan kasih aba-aba. Oke? Teman-teman sudah siap? Oke. Oke.
Aku siap-siap untuk screenshot. Say cheese to the camera. 1, 2. Oke, bentar ya, di-copy dulu. Oke, satu lagi. Ayo Ade ikut foto. Oke, satu lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah gabung dan sudah ikut diskusi ini. Silakan leave. Terima kasih ilmunya Dokter Ale, Mbak Naila juga. Semoga kita punya kesempatan untuk berdiskusi lagi di lain waktu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Nggak ada presensi kok Mas Arief. Ya, oke. Terima kasih Mas Amar sudah hadir. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Abun, Vivian juga, Raham juga makasih ya. Dadah.